Ulang lagi Pak, biar ulang lagi. Baik, ini karena udah di record, kita ulangi kembali. Jadi bahan ini sebetulnya kami siapkan dari buku Taylor. 2016. Ya, jadi sebetulnya bahan ini kami siapkan dari buku yang ditulis Taylor pada tahun 2016 berjudul The Politics of Innovation. Di dalam itu ada 4 hal yang menjadi perhatian dari Taylor. Yang pertama adalah aspek atau faktor kegagalan pasar. Yang kedua, intervensi kebijakan dan kelembagaan dari sebuah bangsa dan negara. Yang ketiga, jejaring sosial global. Sejauh mana para peneliti, perekayasa menjadi anggota dari jejaring sosial global, itu juga menentukan. Yang terakhir adalah ketidakamanan kreatif, ya. Apakah suatu bangsa itu memiliki creative insecurity atau tidak, itu juga menentukan perintah inovasi. Lalu kemudian kegagalan pasar menurut Taylor itu ada 3 unsur yang menentukannya. Yang pertama itu adalah adanya informasi, adanya keputusan-keputusan yang dibuat secara rasional begitu. Kemudian adanya free individuals. Jadi free individuals itu adanya orang-orang atau individu ataupun perusahaan-perusahaan ya yang memang bebas dan didukung oleh sistem kompetisi yang sehat, kira-kira seperti itu. Lalu kalau itu tidak ada, berarti itu ciri-ciri dari kegagalan pasar. Yang kedua, adanya excess of goods, services, and capital. Dalam konteks inovasi, tentunya di sini yang di-exchange-kan, yang ditransaksikan adalah hasil riset, ya, hasil invention untuk ditransfer menjadi sebuah inovasi, seperti itu. Dan di situ juga ada peran kapital dari misalnya venture capital. Kalau itu juga tidak ada, tidak hadir, atau hanya sebagian hadir, itu juga adalah ciri-ciri dari kegagalan pasar. Lalu hasil akhirnya dari semua itu adalah kalau tingkat inovasi dan efisiensi ekonomi itu tidak meningkat, itu juga salah satu bukti nyata dari terjadinya kegagalan pasar di bidang inovasi, R&D dan inovasi. Kemudian Taylor juga membuat sebuah skema seperti ini. Jadi sebetulnya itu yang kita ketahui itu adalah hanya input dan output begitu. Innovation itu sendiri itu seperti sebuah black box lah, kotak hitam ya. Kita yang bisa kita amati itu adalah berapa sih R&D expenditure dari sebuah negara atau GERD ya, gross expenditures of R&D ya. Itu bisa diukur. Lalu ketersediaan saintis dan engineers-nya, lalu kemudian laboratorium dan peralatan yang mereka miliki, lalu apakah di situ ada universitas riset atau tidak ya. Kemudian juga apakah ada public research institution, dalam hal ini kalau sekarang ini barangkali BRAIN ya, seperti itu. Nah, kemudian outputnya juga bisa diukur ya, berapa sih publikasi ilmiah, karya ilmiah, berapa paten yang diperoleh seperti itu. Kemudian juga bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana produktivitas, karena inovasi itu ujung-ujungnya adalah meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitasnya justru menurun, nah itu jadi pertanyaan bahwa di situ inovasi tidak bekerja. Lalu berapa banyak negara itu menghasilkan new product atau new services ya, atau new process, seperti itulah kira-kira. Itu yang diukur oleh Global Innovation Index itu tingkat inovasi dari suatu bangsa atau negara. Lalu mari sekarang kita lihat input dan output tadi yang digambarkan oleh Taylor. Nah, kita lihat misalnya di sini yang tengah-tengah atas itu adalah gross expenditures on R&D. Itu terlihat Indonesia itu di Asia ya, Asia Timur lah kira-kira begitu. Kita itu terendah kedua, Filipina paling rendah itunya. Lalu kalau kita lihat dari Global Innovation Index sampai tahun 2022 kita paling bawah di ASEAN 6. Lalu kalau kita lihat juga perolehan US patent di ASEAN 6 sejak 2010 sampai 2010, Indonesia itu paling rendah. Nah, mengapa US patent? Karena kalau orang sudah berani mendaftarkan patennya di US, itu udah serius itu patennya itu. Ya. Kalau litigasi di US itu juga terjamin ya bisa memenangkan itu.
dan litigasinya itu adalah kalau nggak salah 3 kali lipat dari kerugian yang diderita oleh si pemilik paten, seperti itu. Jadi banyak orang tuh mendapatkannya di sana di US. Lalu kalau kita lihat lebih lanjut lagi dari penerimaan hak kekayaan intelektual, kita juga hampir nggak kelihatan itu. Ya, kalau Singapura kan besar sekali ya, itu dalam US dollar, 8 miliar US dollar. Kita hanya dalam rank jutaan dolar saja, ya, itu Indonesia dan Filipina. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa paling tidak ya kegagalan pasar itu terjadi di sektor R&D Indonesia. Itu dari sisi kinerja R&D yang kita gambarkan tadi. Lalu kalau kita lihat dari sisi lain, misalnya perguruan tinggi, itu menurut Times Higher Education ya, peringkat pendidikan tinggi atau universitas di Indonesia itu tidak ada yang masuk di dalam ranking 800 ke bawah. Gitu. Sementara di beberapa negara ASEAN itu, ya Singapura di ranking yang lebih rendah tuh ada 2, begitu ya. Malaysia juga ada, Thailand juga ada ya, kayak Mahidol University, Filipina juga ada, bahkan Vietnam ada 2 dia universitasnya. Jadi dari sini juga kita sudah melihat kenapa ya universitas kita, perguruan tinggi kita itu juga tidak kompetitif dibandingkan negara-negara lain di ASEAN seperti itu. Ya berarti di sini memang ada faktor kegagalan pasar juga. Artinya kita kan tidak invest. Orang-orang lain itu kan bisa top perguruan tinggi, pasti dia invest besar-besaran di situ. Nah kalau kita lihat Singapura, Malaysia, dan Thailand, dia kan ingin merebut mahasiswa asing untuk belajar ke sana. Jadi mereka betul-betul invest di perguruan tingginya, berani meng-hire lecture itu dari luar begitu, biddingnya juga terbuka seperti itu ya. Itu Filipina juga sedikit banyaknya juga begitu, terutama untuk bidang-bidang manajemen kalau tidak salah. Lalu kalau kita lihat publikasi ilmiah, ini saya rekod dari Simago, data dari Simago ya, itu dari 96 sampai 2021, hasil-hasil karya ilmiah kita tingkat citasinya per dokumen itu rendah, cuma 5,29. Singapura itu tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa dunia internasional itu melihat ya kita bukan menyatakan ini karya kita tidak baik ya, tetapi ya kalau orang mensitasinya kecil kan berarti juga tingkat novelty-nya juga mungkin rendah seperti itu. Nah kemudian H-index juga sering digunakan. Indonesia itu ya terendah kedua di ASEAN 6. Nah ini juga menguatkan bukti bahwa kita mengalami kegagalan pasar di bidang ini. Lalu kalau kita lihat kinerja pendidikan bidang STEM, ya sebetulnya kan kalau kita mau belajar STEM itu orang rata-rata perginya ke Amerika kan, karena disitulah banyak sekali peluang mau belajar apapun ada di situ. Perguruan tinggi terbaik pun banyak di situ. STEM itu sains, teknologi, engineering, matematik seperti itu. Hafal ya. Nah, kalau kita lihat mahasiswa Asia yang belajar di Amerika Serikat, ini per sejuta penduduk ya, tentunya kalau kita mau fair membuat itu tuh. Indonesia tuh alhamdulillah paling bawah itu di Asia, ya. Di ASEAN juga sama, di ASEAN kita tuh hampir tidak terlihat itu grafiknya itu. Lalu kalau yang belajar STEM, Indonesia juga paling bawah, ya kan? Kenapa gitu ya? Konsisten gitu kan. Lalu kalau kita lihat ini mahasiswa Asia dan Brazil ya, yang belajar di MIT juga, kita paling bawah juga. Padahal ya kita tahu MIT itu ya tempat orang belajar STEM yang juga cukup mempunyai reputasi, termasuk Ivy League lah di Amerika ya. Lalu kemudian juga yang belajar di Harvard juga kita paling rendah. Pertanyaannya apakah orang Indonesia nggak punya uang untuk kuliah di kampus-kampus terbaik itu? Atau memang nggak ada minat untuk kuliah di situ gitu karena memang nggak dibutuhkan di Indonesia seperti ini. Nah ini kan pertanyaan besar yang memerlukan riset lagi. Tapi paling tidak ini sudah menggambarkan juga bahwa SDM yang untuk melakukan R&D itu ya kita juga sudah sangat under investment. Saya nggak tahu LPDP itu mungkin kalau kita teliti lagi berapa persen penerima LPDP itu yang masuk ke STEM ya. Nah, itu mungkin akan lebih menarik ya. Nah, inilah kondisi di bidang pendidikan STEM juga kita mengalami market failure.
Pertanyaan, mengapa orang Taiwan itu belajar STEM? Kenapa Korea begitu? Kenapa Hong Kong begitu? Ya mereka sangat membutuhkan kehadiran tenaga-tenaga STEM itu untuk melakukan R&D dan inovasi di negara-negara mereka dan pada industri-industri yang ada di negara-negara tersebut. Ya. Kemudian lanjut kepada, kalau ini mungkin semua juga sudah tahu, kalau dari sisi pendidikannya yang sangat dasar sekali, kita itu bisa skor kita paling rendah. Kita ikut sejak tahun 2000, ya di ASEAN itu kita paling rendah nilai PISA-nya. Nah ini betul-betul ini kan fondasi ya. Nilai PISA di bidang reading, di bidang matematik, dan di bidang sains ya. Saya lupa singkatannya, tapi diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh OECD ya. Yang dites itu anak berumur 15 tahun, yang diteskan itu 3, distinct, matematik, dan sains ya. Dan kita juga terendah di situ. Itu hasil PISA tes yang sekarang ini 2022 belum terbit ya. Lalu kalau kita lanjut lebih jauh, nah ini kan tadi disebutkan ya di dalam pemikirannya Taylor tadi, ini semua berujung kepada produktivitas perekonomian seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang industri pengolahan kita itu turun terus pangsanya terhadap PDB sejak tahun 2010 sampai 2022 seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi pertumbuhannya itu trennya juga menurun. Ya, yang meningkat itu justru pertumbuhan industri yang ekstraktif, ya, itu batu bara dan migas, itu trennya naik gitu. Nah kemudian pertumbuhan industri pengolahan non migas itu trennya turun lebih dalam seperti itu. Berarti di sini juga ya bisa dikatakan kegagalan pasar ya, orang tidak mau invest di sektor industri itu untuk melakukan R&D dan inovasi sehingga pertumbuhannya tuh turun terus gitu. Kenapa itu turun ya dibandingkan dengan yang lain-lain yang naik, yaitu ekonomi ekstraktif yang sebelah kiri ini. Lalu kalau kita lanjut lagi, yang lebih dalam lagi, mungkin Bapak-Bapak ada yang pernah mendengar total faktor productivity ya. Jadi sebetulnya output dari ekonomi itu faktornya ada 3. Yang pertama itu labor, yang kedua itu capital, yang ketiga itu TFP, total factor productivity. Ya. Tiga-tiganya ini bagaimana kontribusinya terhadap output atau PDB dari suatu negara. Nah ini kalau kita lihat ya di Asia yang box yang sebelah kiri atas itu, ya, kita lihat itu negara-negara Asia yang maju itu TFP-nya besar sekali. Artinya perekonomian mereka itu lebih mengandalkan R&D dan inovasi yang meningkatkan efisiensi dari perekonomian. Kemudian yang biru itu adalah kapital, yang abu-abu itulah kontribusi dari labor terhadap GDP dia. Ya. Indonesia akan TFP-nya bahkan negatif. Lalu, nah artinya negatif itu begini, kita sangat heavily itu tergantung pada kapital. Ya. Ekonomi kita tumbuh itu karena kapital. Ya, 74% PDB kita itu ditentukan oleh kapital. Nah, kapital itu apa contohnya? Ya, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, bangunan, ya, infrastruktur, kemudian mesin-mesin, ya, di pabrik itu juga termasuk di situ. Jadi semua aset yang kita bangun itu masuk kapital stok dari sebuah negara. Nah, itu terlihat seperti itu. Nah, dengan gambaran yang seperti ini, negara-negara Asia Tenggara lainnya itu mereka sudah mulai punya TFP, Bang Ridwan. Ya, itu seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura itu TFP-nya positif. Kita satu-satunya negatif. Ini artinya apa? Artinya kita ini ekonomi kita tergantung pada keringat, pada investor, perspiration. Ya, sementara negara-negara lain itu ekonominya sudah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Ya, itu disebut, kalau Krugman menyebutnya itu inspiration. Nah, jadi itu gambaran kondisi dari output atau productivity kita. Kalau kita lanjut lagi, ya, perspiration dan inspiration. Nah itu bukan istilah saya, itu yang buat istilah itu Paul Krugman. Ya, itu. Nah kalau kita lihat pertumbuhan produktivitas, ya,
kalau kita lihat untuk tenaga kerja itu grafik yang kiri atas, itu trennya menurun. Ini juga sebetulnya sangat mengkhawatirkan apakah bisa Indonesia itu keluar dari middle income trap. Kalau pertumbuhan itu terus turun, produktivitas, otomatis pendapatan per kapita pertumbuhannya juga menurun. Gitu. Dan itu juga berpotensi untuk terperangkap di dalam middle income trap. Lalu kalau kita lihat sekarang capital stock itu yang tadi saya sampaikan, jembatan segala macam itu, ya, kita jumlahkan semuanya itu, sekarang itu sudah 5 kali lipat dari PDB, dari GDP. Ya. Berarti kita sudah boros kapital. Ya. Sudah boros kapital, GDP-nya nggak nendang banyak. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau ekonom lain juga pernah menilai ICOR, ya, incremental capital output ratio kita itu sekarang sudah 7. Di era Orde Baru dulu itu sekitar 4. Ya. Jadi artinya apa? Ya, kapital kita keluarkan banyak, tetapi ya, kontribusinya terhadap PDB itu turun, tidak seperti dulu. Jadi inefisiensinya meningkat. Nah, itu jadi ini labor sebelah kiri, kapital yang di tengah, ya, lalu TFP yang di kanan, itu pertumbuhan itu juga turun. Jadi sudahlah tadi negatif, tapi growth-nya juga menurun, trennya seperti itu. Nah, apa artinya ya? Kalau kita lihat di labor, sebagian besar tenaga kerja kita bekerja di sektor informal, 60%, dan sektor dengan produktivitas rendah. Keterampilan yang rendah juga ya low skill dan skill mismatch, kita udah tahu itu semua. Kemudian terjadi misalokasi sumber daya termasuk tenaga kerja karena absennya meritokrasi. Kemudian beban regulasi terhadap tenaga kerja itu juga ikut mempengaruhi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kapital, itu yang menentukan kualitas dari kapital, usia dari kapital tersebut, dan tingkat teknologi ya di dalam kapital tersebut. Lalu kemudian manajemen utilisasi dari kapital, apakah itu underutilized dan seterusnya. Bisa didengar nggak? Halo, barusan unstable. Halo? Pak Bambang Setiadi bisa kedengaran? Pak Bambang Pujiantio. Ya Pak. Kedengar ya Pak? Kedengar tadi sempat terputus Pak. Oh iya. Sempat terputus. Sekarang udah enggak. Baik, makasih. Ya, ini dari sisi kapital seperti itu. Kemudian dari sisi TFP tidak ada daya dorong untuk melakukan R&D dan inovasi. Jadi kita tuh nggak ada yang sampai kepada posisi innovate or die. Ya. Nggak seperti Samsung itu. Samsung itu kalau dia nggak innovate, udah mati dia. Gitu. Hampir seluruh produk-produk teknologi yang terkenal itu, mereka tuh tetap melakukan R&D dan inovasi supaya selalu berada di ujung kemampuan kompetitiveness mereka. Lalu kemudian stagnannya kualitas pendidikan dan pelatihan, kita tahu tadi dari PISA score itu sejak tahun 2000 itu anggaran pendidikan kita besar tapi kualitasnya nggak pernah naik-naik ya. Kemudian ini korupsi dan perburuan rente yang menyebabkan pasar itu tidak kompetitif. Lalu kendala beban regulasi bagi perusahaan dalam melakukan R&D dan inovasi. Lalu kalau kita lihat lagi ini sebagai output dari inovasi, ini ada yang mengukur indeks kompleksitas ekonomi atau ECI. ECI ini adalah ukuran holistik dari kemampuan produktif sistem ekonomi satu wilayah gitu ya. Nah, secara khusus ECI ini menjelaskan pengetahuan yang terakumulasi dalam suatu bangsa dan dinyatakan dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut. Nah, kompleksitas ekonomi itu yang lebih tinggi itu mendorong pembangunan ekonomi. Banyak negara itu tidak berhasil meningkatkan kompleksitas ekonominya ini sehingga tidak berhasil naik kelas dari middle income trap. Lalu beberapa negara seperti India, Turki, Thailand, Malaysia mereka berhasil dan itu menaikkan perekonomian mereka. Lalu kemudian juga kalau kita lihat peningkatan ECI dilakukan dengan meningkatkan peningkatan ECI ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kompleksitas produk yang berhasil diekspor. Nah, kita itu terbawah di negara-negara Asia, itu posisi kita terbawah.
Artinya produk-produk kita yang kita ekspor itu produk-produk yang simple sebetulnya. Ya, tidak begitu banyak input teknologi dan inovasinya. Ya, ini ini ribuan ya daftar barang itu yang mereka himpun di sini, dan lab untuk mengukur PCI itu ada di Harvard. Yang mimpinnya itu Ricardo Hussman ya, di Harvard. Nah, inilah kondisi. Jadi kalau kita lihat dari kondisi output yang seperti ini, kita betul-betul sudah menghadapi market failure di sektor pengetahuan dan sektor R&D dan inovasi di Indonesia. Lalu ini juga bisa menjadi salah satu ukuran. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan besar itu tidak pernah melakukan inovasi itu yang sifatnya breakthrough innovation. Kenapa tidak pernah? Mereka kan tidak mau menghancurkan bisnisnya yang sudah ada. Ya. Nah, mereka hanya melakukan inovasi yang sifatnya itu incremental, sedikit demi sedikit. Kalau di otomotif misalnya engine-nya di upgrade apa begitu ya, dan seterusnya gitu kan. Jadi yang melakukan breakthrough innovation itu justru adalah entrepreneur dan startup itu. Karena mereka nggak ada yang mau mereka tidak akan merugikan diri mereka sendiri, dan mereka mempunyai keberanian untuk melakukan itu. Jadi tidak heran kalau mobil listrik itu ya Tesla, itu bukan General Motors, bukan Ford, bukan siapa-siapa yang leading itu di dunia. Jadi entrepreneur-nya itu Elon Musk. Nah, kalau kita lihat dari sini, entrepreneur di Indonesia itu juga ternyata di ASEAN itu rendah banget. Ya. Jadi orang itu gimana ya? Kalau mau jadi entrepreneur kan kita harus buka perusahaan. Kalau kita buka perusahaan, kita punya ide, punya gagasan, itu izinnya barangkali udah capek. Ya, Pak Wendy aja belum izin mendirikan bangunan aja susah kok. Itu kan. Itu contohnya. Jadi terjadi di sini barrier to entry. Terjadi di sini hambatan untuk memulai bisnis itu cukup besar di Indonesia. Ya. Jadi 4 faktor itu, terdapat 4 faktor yang menentukan tingkat kepadatan bisnis ini. Yang pertama itu memang kondisi ekonominya, yang kedua regulasi di negara tersebut, yang ketiga pendidikan dan pelatihan. Ya. Kita kan selama ini disebut terjadi skill gap begitu. Ya. Kemudian yang keempat, ketersediaan sumber pendanaan. Ya, tidak ada juga venture capital. Venture capital ada, tapi kecil jumlah. Kemampuan dia untuk membiayai startup itu sangat kecil. Lalu kemudian budaya kewirausahaan. Nah, hal-hal ini semua menyebabkan biaya memulai bisnis itu menjadi mahal. Ya. Kemudian hambatan regulasi itu cukup signifikan. Lalu yang paling berat itu adalah dominasi bisnis besar yang sudah ada, incumbent bisnis. Saya punya teman, dia mengurusi UMKM. Dia kunjungi seluruh toko-toko UMKM di Indonesia, Pak. Dia foto. Tampilannya itu sama, Pak. Sama dalam arti kata, nggak ada bedanya hasil fotonya gitu. Yang diperjualbelikan di situ adalah produk-produk dari fast moving consumer goods company, seperti Procter Gamble, Unilever, Indofood, ya, Wings Food dan lain-lain, kapal api. Semua toko itu menjual itu. Tidak satu pun barang UMKM dijual di kedai-kedainya UMKM. Itu. Nah, yang dijual barang produksi UMKM itu adalah di bidang kuliner. Ada warung Tegal, ada warung Padang, ada warung macam-macam. Contoh Makassar. Ya. Ada kafe-kafe, ya. Kafe-kafe itu kan juga startup sebetulnya, tapi itu juga jatuh bangun. Ada kafe yang buka berapa bulan terus tutup kembali. Karena ya siapa lagi yang mau minum kopi, begitu banyaknya kafe gitu kan. Nah, itu yang terjadi di UMKM kita. Jadi kalau kita berharap, apalagi UMKM itu mempekerjakan 60% tenaga kerja, ya kan, jumlahnya itu 99% di jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, kondisinya seperti itu. Nah, jadi semuanya ini sudah confirm mengindikasikan terjadinya market failure di sektor R&D dan inovasi kita. Kalau kita menggunakan conceptual framework yang digunakan oleh Taylor tadi itu. Nah,
Lalu kita lihat lebih dalam, saya mungkin ini lebih ringkas saja. Mengapa kegagalan pasar itu terjadi? Yang pertama, masalah monopoli dan perburuan rente. Perusahaan besar dengan kekuatan monopoli mungkin memiliki lebih sedikit insentif untuk berinovasi. Karena mereka dapat mempertahankan keuntungan tanpa perlu melakukan itu. Ya kan, mereka sudah kuasai market kok. Contohnya kalau yang monopoli apa PLN gitu. Mau monopoli apa aja, orang suka nggak suka, ya dari mana listrik itu yang diproduksi seperti itu. Atau memang kondisinya oligopoli gitu ya, dimiliki oleh sekelompok tertentu ya, sehingga itu menjadi hambatan masuknya ke bisnis pemula untuk di bidang itu. Ini menyebabkan stagnasi pasar yang mengurangi inovasi secara keseluruhan dalam industri yang dinominasi oleh beberapa pemain. Nah, ini berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi secara keseluruhan, secara nasional. Yang kedua itu hambatan entry atau exit. Jadi ya tadi sudah kita sampaikan, kalau ada orang baru, entrepreneur baru mau berinovasi, dia punya gagasan berarti, ya. Tetapi dia mungkin tidak punya tenaga. Siapa tenaga STEM yang bisa dia cari ya untuk mewujudkan ide dia tersebut? Kalau kita lihat tadi itu kan yang berminat pendidikan STEM kan begitu rendahnya gitu ya. Lalu kemudian juga enggak ada juga venture capital yang membiayai itu. Karena kalau pakai pinjaman bank menjadi startup itu udah nggak masuk itu, dan bank pun tidak akan mau memberikan itu. Kemudian suku bunganya juga tinggi. Kalau venture capital kan dia nggak ada bunga. Dia betul-betul kucurkan dana itu untung-untung kalau jadi nanti dia dapat keuntungan dari situ. Dari 100 misalnya startup yang dia biayai jadi 2 saja itu sudah bagus. Nah itu tidak ada. Nah sementara perusahaan-perusahaan yang memang sudah tidak produktif itu tidak exit juga, gitu kan? Masih saja berproduksi di situ. Contoh misalnya perusahaan tekstil kita yang produknya sudah kalah bersaing dengan barang-barang impor. Karena kan kita nggak berhasil memperbarui permesinan kita, teknologinya, dan sebagainya. Jadi udah ketinggalan gitu, tapi kan tetap aja eksis. Nah itu juga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian kita. Lalu risiko ketidakpastian ya, kita tahu inovasi itu berisiko tinggi, mahal ya. Jadi banyak perusahaan itu ya ragu-ragu lah untuk melakukan itu karena kegagalannya juga cukup besar. Penghindaran risiko ini dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam R&D dan inovasi. Lalu insentif yang keliru. Ya, kita kan punya super tax deduction ya. Di negara lain itu tidak itu. Jadi yang dikasih insentif itu perusahaan itu menghasilkan paten berapa. Nah, patennya itu diberi nilai lah, lalu perusahaan itu dapat dievaluasi. Atau para penelitinya ditentukan jumlah dari publikasi. Ya. Nah, ini akhirnya mereka ngejar itu. Nggak penting lagi kualitas, banyak-banyakan aja. Paten didaftarkan, diumumkan, lolos. Ini saya dapat paten tahun ini sekian, begitu kan. Nah, tapi kan ini nggak berpengaruh terhadap inovasi itu sendiri. Termasuk juga peneliti yang ditargetkan jumlah papernya, publikasinya, ya, itu menyebabkan kualitasnya juga rendah. Lalu rendahnya investasi di R&D, ya ini kita sudah tahu, gap kita itu sangat kecil sekali. Ya. Kemudian dalam mendorong STEM, nah ini menarik ini. Pak Randy bisa dipotong, mau nambahkan sedikit. Ya. Ada berapa? 5, 6 ya. Ya. Mungkin perlu ditambah 7, Pak. Tidak ada orkestrasi, partitur dan dirigent. Ya. Untuk memajukan. Setuju Pak Bator, ini sebetulnya banyak di bahan saya yang awal. Itu cukup banyak, cuman yang saya highlight di dalam paparan hari ini seperti itu. Itu betul sekali. Tidak adanya koordinasi, ya kan? Negara kucurkan biaya riset, ya kan? Yang melakukan riset itu BRIN dan perguruan tinggi, seperti itu ya. Lalu siapa yang menghubungkan peneliti ini dengan perusahaan? Kalau ini saya usul selesai dulu, nanti baru diskusi. Takut lupa. Soalnya. Jadi itu saya titip satu, mungkin bisa dielaborasi nanti. Ya. Kebetulan kan kita punya contoh waktu zamannya Pak Hadi, bagaimana mengkoordinasi itu dan itu gitu ya, mungkin bagaimana menjalankan. Jadi saya teringat pada
pada saat saya kan hanya terlibat sedikit ya Pak. Terusin dulu aja barangkali Pak Manto Oke, ya. diskusinya. Dan tadi ya. Silakan Pak Herwan. Nah, kalau dalam pendidikan STEM kan kita sudah lihat tadi ya betapa kecilnya animo masyarakat untuk mengambil jurusan STEM. Itu ada beberapa hal ya. Misalnya distorsi pasar. Sepertinya pasar itu berani mengubah atau membayar tenaga STEM itu seperti apa? Ya, jangan-jangan tenaga STEM itu dibayar murah, Ya. dibayar UMR, gitu ya. Ya, saya jadi teringat ini ada pengacara kondang kita. Ya. Dia bilang dulu dia pengen masuk ITB, karena ITB itu wah, jadi zaman-zaman tahun 70-an gitu kan. Sekarang ITB itu apa? Dia bilang, kalah sama saya bisa beli Lamborghini, bisa begitu. Iya, Bisa begitu, ya. Kira-kira begitulah. Jadi bagaimana orang mempersepsikan ya terhadap profesi itu juga mempengaruhi. Itu market distortion. Lalu kemudian tingginya biaya pendidikan STEM. Ya kita tahu lah tidak murah biayanya kan kalau karena lab-nya juga mahal dan seterusnya. Lalu ada asimetri informasi. Calon-calon mahasiswa itu nggak memiliki informasi sebetulnya. Ya. Saya itu sekolah harus mengambil jurusan apa? Yes. Sama itu anak-anak kita juga ngalamin sama ya, Bang Idwan ya. Seperti itulah kira-kira. Biologi aja. Tiba-tiba ya sudah terjuruskan atau terjerumuskan gitu kan ke jurusan yang memang dia sama sekali nggak paham. Lalunya kurangnya tenaga terampil. Jadi begini, teknologi kan maju cepat sekali. Kita didik orangnya sekarang, lulus misalnya katakanlah sampai doktor atau sampai master itu 6 tahun begitu. Teknologi udah lompat lagi ke bidang lain begitu cepatnya. Lalu ini mismatch antara kurikulum dan kebutuhan industri. Jadi kalau orang mendirikan sekolah misalnya STEM begitu. Apakah ini pakai nggak sih? Ya ternyata industri ini juga nggak ada yang mau pakai. Nggak ada. Yang pada jadi birokrat. Iya. Ini misalnya lulusan dari ITB, lulusan aeronautika misalnya kan, aerospace industry, gitu ya. Terus melamar kerja di mana? Masa melamar kerja di Garuda Maintenance Facility misalnya seperti itu kan dia nggak butuh itu gitu. Hanya klinik-klinik sampai Malaysia. Itu contoh. Jadi mismatch di situ ya. Lalu risiko brain drain. Ini terjadi seperti negara-negara India, dulu China juga mengalami yang sama. Mereka datang ke Amerika itu tidak dibiayai oleh negara. Mereka datang mendaftar, melamar untuk bisa menjadi research assistant di Amerika untuk melakukan penelitian. Begitu mereka meneliti di sana, mereka nggak pulang lagi ke India, ke China zaman-zaman dulu itu. Kalau India masih sampai sekarang, dia stay di sana. Dan memang dia dibutuhkan oleh para peneliti di sana untuk membantu pekerjaan mereka seperti itu. Nah, ini terjadi brain drain, itu risikonya. Nah, kalau di Indonesia juga, ya kita bisa lihat sendiri lah teman-teman kita yang dulu yang disekolahkan Pak Habibie yang cukup banyak itu di mana sekarang kan seperti itu. Pak Wedi sudah pernah sampai cari ke Kanada, ke Brasil, ada di Eropa juga sebagian. Itu contoh saya pengurus. Ya. Nah, lalu itu pendidikan STEM. Kalau untuk industri manufaktur, beberapa contohnya itu adalah begini. Ketika kita itu menggantungkan perekonomian pada ekonomi ekstraktif, kita nggak akan memikirkan diversifikasi dari sektor industri manufaktur kita. Karena kan dengan mengambil batu bara aja kita dapat uang banyak sekali. Dengan menjual CPO aja udah kaya, menjual karet aja udah tanah air. Ya, jual tanah air. Jadi ekonomi yang berbasis komoditi itu justru menghambat untuk orang melakukan, karena kan manufaktur nggak usah mikir lah. Misalnya tiba-tiba ada orang saya mau bikin mobil listrik, nggak mungkin lah melawan Tesla atau apa. Udah putih. Mendingan ngambil apa? Nggak yang bilang gampang. Jadi mandra ya. Dan ini juga dulu ada istilah Dutch disease itu ketika ekonomi komoditi itu booming begitu, terjadi apresiasi nilai tukar, dan itu menyebabkan produk industri kita, manufaktur kita kalah bersaing di luar. Nah, itu juga menghambat. Lalu akses keuangan terbatas ya.
Kalau kali kita masih gas disease Gas disease. terjadi ketika booming sumber daya menyebabkan apresiasi nilai tukar. buat ekspor non sumber daya, Ya. termasuk barang-barang manufaktur Ini bukan yang kompetitif, kurang kompetitif di pasar internasional karena harganya Iya. dirancang terus. Karena nilai tukar kan. Nah, makanya dulu di era-era sebelum reformasi Iya. kita depresiasi itu Iya. rupiah kita supaya kita bisa bersaing di luar. Gitu. Nah, istilahnya das disease ya. Das disease ya. Kasihan juga sama Belanda tuh. Kita kasihan Belanda masih zaman virus. Dan ini juga dilakukan oleh China. China itu dia depresiasi mata uang renminbi itu kan, Baik. supaya produknya dia compete di luar. Nah itu juga sering dikomplain oleh Amerika kan. Nah, lalu kemudian ya ketertinggalan teknologi, ya negara berkembang mungkin menghadapi tantangan dalam mengejar teknologi, ekonomi faktur yang lebih maju, ya biaya untuk memperoleh teknologi itu cukup tinggi, kemudian dan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif karena ketertinggalan teknologi tersebut. Lalu ini skala ekonomi menghambat untuk masuk itu. Biasanya perusahaan besar itu kan skala ekonominya besar, dia pasti lebih efisien, ya, biayanya rendah. Lah kalau ada pendatang baru mau juga berbisnis di situ begitu, itu hambatannya sangat besar. Nah, kemudian misalokasi sumber daya, ya kita lihatlah sekarang kemana orang melakukan investasi, kan semua untuk mengolah biji-biji itu kan. Apakah itu nikel, apa itu aluminium, ya dan sebagainya, ya kita lebih masuk ke arah situ. Jadi akhirnya diversifikasi industri manufaktur kita tidak berjalan dan tidak jadi. Lalu apa solusi? Kalau kita gambarkan itu semua cerita tadi itu sesimpel ini sebenarnya, ya. Sumbu vertikal itu adalah tingkat kompleksitas produk dari perusahaan, ya. Lalu yang ke kanan itu R&D dan inovasi, yang ke kiri ini lulusan STEM. Kalau memang tidak ada niat dari perusahaan untuk meningkatkan teknologi atau meningkatkan kualitas dari produk dia, begitu, berarti kan tidak ada R&D dan inovasi di sana. Nah kalau itu nggak ada ya, R&D dan inovasi otomatis nggak terjadi kan. Lalu lulusan STEM juga nggak ada kerjaannya, mau kerja di mana? Keleleran. Nah, kecuali kalau ada perusahaan itu ingin meningkatkan itu ya, mendiversifikasi produknya, meningkatkan kandungan teknologi di dalam produk atau jasa yang mereka lakukan. Begitu grafiknya itu naik, dia butuh STEM karena STEM yang melakukan R&D kan. Lalu terjadilah R&D dan inovasi. Jadi cerita yang panjang tadi itu sebetulnya bisa digambarkan dalam sketsa yang seperti ini. Nah, apa yang Pak, ya mau nambah dikit lagi. Di sini sebenarnya ada peran pemerintah yang perlu ditingkatkan, policy untuk mendorong besar. Tanpa kalau pemerintahnya diem saja, gitu, justru ngikut, ya seperti ini. Gitu. Ya, ini usulannya Taylor, Pak Pater. Ya, apa sih yang dapat dilakukan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, dia bilang negara itu harus menghargai hak kekayaan intelektual. Kalau itu tidak ada, dia bilang, nggak akan terjadi di inovasi. Ya, haki ini penting. Ya. Dengan kata lain, untuk memperbaiki ke dalam pasar, dalam aktivitas inventif, pemerintah perlu membuat pengetahuan S&P yang pintar ini sulit untuk dikopi dan sulit untuk dibagikan tanpa izin dari pemerintah. Nah, kita satu aja muncul ditiru itu padahal dia udah capek-capek gitu. Jangankan ini dulu pemusik aja komplain kan. Saya ingat tuh Bimbo atau apa gitu. Jadi itu kunci utama gitu. Kalau kita nggak menghargai hak kekayaan intelektual gitu, ya gimana bisa siapa yang mendorong itu? Kalau Pak Wendy misalnya menghasilkan inovasi, lalu hak patennya ditutup, orang lain meniru itu dan tanpa ada konsekuensi apapun, ya kan merugikan Pak Wendy sebetulnya. Dan orang lain itu pun tidak dituntut di pengadilan juga, tidak ada. Sekali-sekali ada pengadilan paten itu kalau nggak salah, tapi dari luar. Dari luar datang ke sini, dia tuntut orang yang meniru produk mereka ya, di pengadilan dalam negeri. Nah, kemudian subsidi R&D. Nah, inovasi itu mahal.
Nah, karena inovasi itu mahal, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru sering melibatkan proses trial and error yang panjang dan daya tahan terhadap menemukannya banyaknya jalan buntu di depan. Saya ingat itu yang menemukan RNA yang untuk membuat vaksin kemarin itu. Dia meneliti 15 tahun. Itu aja yang diteliti setiap tahun, ya. Sampai-sampai ini nggak ada lagi lembaga yang mau mendanai riset dia itu. Nah, tetapi akhirnya kan itu berbuah hasil yang cukup manis gitu. Lalu pendidikan, ya. Pendidikan juga mendorong inovasi dalam 3 cara. Yang pertama, ilmuwan dan insinyur yang terlatih secara formal merupakan direct input, ya, terhadap kegiatan inovatif. Yang kedua, pekerja itu juga harus kita siapkan, walaupun mereka tidak bertanggung jawab dalam menciptakan teknologi baru, cuma banyak yang masih membutuhkan pendidikan SNT untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi tanpa mereka dibekali juga kita menemukan teknologi baru, ya itu nggak bisa jalan juga. Lalu yang ketiga itu konsumen. Konsumen itu kan memberikan feedback, ya, apa sih yang harus diimprove dari sebuah produk. Jadi tiga-tiganya inilah jalur pendidikan yang dibutuhkan untuk menciptakan inovasi. Lalu universitas riset. Nah, di Amerika Serikat itu pada 1876 digagaslah lahirnya Research University di Johns Hopkins. Dan itu berkembang luas, ya, sehingga Amerika sekarang cukup banyak Research University yang mumpuni di sana. Nah, ini kita di Indonesia belum ada, ya Pak Ridwan, yang betul-betul fokus pada riset. Jadi kalau mereka mengambil S3, dia memang S3 dia fokus melakukan riset, tidak kuliah-kuliah lagi seperti itu. Nah, kemudian kebijakan perdagangan. Nah, ini barangkali yang paling penting nih. Kebijakan perdagangan memperluas 4 pilar yang di atas itu. Ya. Jadi jalan tidak jalannya 4 pilar itu, kalau kebijakan perdagangannya tidak bagus, tidak tepat begitu, itu nggak akan jalan yang 4 di atas itu. Nah, itu tergantung seberapa proteksionisnya sebuah negara. Kebijakan perdagangan suatu negara dapat menciptakan tembok yang mencoba mengunci spillover positif. Ya, spillover positif itu ketika kita mengembangkan sesuatu dalam negeri, gitu ya, spillover-nya cukup terjadi di dalam negara kita. Nah, jangan ya dia sampai loncat keluar, ya. Yang positifnya. Lalu mencegah spillover yang negatif. Ya, entah itu dampak lingkungan, entah itu dampak sosial. Misalnya kita menemukan teknologi artificial intelligence menyebabkan orang menganggur, gitu. Itu kan spillover yang negatif dari sebuah teknologi. Dan mencegah monopoli asing mendominasi pasar lokal. Nah, ini sambil tetap mempromosikan ekspor. Ya, kalau kita sekarang gimana kondisinya? Ya, kita itu bukan kalah bersaing di luar, Pak. Kita itu kalah bersaing di dalam, Pak. Begitu barang luar masuk, ya, udah teriak-teriak itu. Masa ada baju harganya 50.000, ongkos jahitnya aja ada berapa? Gitu. Itu contoh itu. Nah, semua hal ini, jadi 1, 2, 3, 4 itu ditanya Pak Fatal tadi, kuncinya di sini, Pak. Jadi udah mau bikin pesawat, bikin ini, bikin itu, pintu impor dibuka selebar-lebarnya ke lain, ya nggak mungkin lah kita jalan, Pak. Nggak mungkin kita berinovasi. Udah kalah kita. Nggak ada. Nah, ini ada juga yang melakukan riset sejauh mana itu korelasi dari 5 pilar tadi. Ya. Jadi misalnya intellectual property right itu dan R&D itu sangat signifikan. Apalagi itu sampai didaftarkan di Amerika Serikat. Dia bisa melakukan litigasi di Amerika dan dia bisa dapat uang dari situ kalau ada orang mengcopy IPR-nya untuk memproduksi sesuatu. Nah, itu yang sangat signifikannya itu di situ. Jadi korelasi antara R&D sama property right itu paling besar. Pengaruhnya itu sangat besar. Jadi kalau kita tidak menghargai dalam pengertian menegakkan hukum tentang intellectual property right, itu orang malas melakukan R&D dan inovasi. Karena gampangnya ditiru oleh pabrik sebelah dan sebagainya. Nah, ini saya punya cerita, ya. Saya punya teman pengusaha.
dia bekerja dengan peneliti yang melakukan R&D untuk bisnis ini, gitu ya. Jadi udah jalan nih berdua, yang membiayai itu pengusaha ini. Di tengah jalan dia nggak mau lagi berhubungan dengan perusahaan, dia mau kembangkan sendiri, Pak. Dicari, padahal dia bukan pengusaha, dia peneliti, dia perekayasa begitu. Bagus. Jadi kalau entrepreneur dengan perekayasa itu nggak bekerja sama atau di tengah jalan entrepreneur ditinggalin, mereka mati Pak, macet Pak, nggak jalan. Orang dia bukan entrepreneur. Itu namanya Spanyol. Gitu. Nah, yang begini-begini sih etiknya juga kita belum punya itu Pak. Pak Haril, kalau itu kalau negatif apa? Kalau negatif ya tidak berkorelasi. Keterbukaan pasar dengan universitas itu yang korelasinya. Ya, bahkan negatif ya, sama sekali tidak. Enggak juga, not correlated aja. Variabelnya nggak pas. Dan IPR dengan top university juga besar karena umumnya pemilik IPR kan berada di universitas riset tadi itu. Karena lembaga risetnya tidur. Ya. Saya kira itu Pak Wendy. Apa nih terus kita terus di bernegara kan nih? Silakan Pak. Boleh saya? Boleh. Ini menjawab tanya Pak Harto. Komentar apa namanya? Pak Harto selalu konsisten, partai itu. Ini Pak Harto. Kalau kita mendiskusikan sesuatu topik, tapi terus kita hanya di sini aja, tapi nggak ada yang pengambilan keputusan. Kita memang ya begitu terus. Jadi memang ini ada peluang ya Pak untuk pemilihan presiden berikut itu. Nah, kita harus punya pengaruh. Saya CPS nih, pengaruhnya bisa masuk ke mana saja. Kan kita tidak berpihak sama salah satu. Tapi pengaruh itu perlu. Jadi memang ini sebuah peluang, artinya untuk bisa punya akses pengambilan keputusan yang artinya kita udah tahu permasalahannya, lalu supaya nyambung ke situ bagaimana? Karena begini, universitas sendiri, industri sendiri kan, ya. Nggak pernah ada yang nyambung gitu kan. Ya. Dan kalau kita lihat belajar dari negara lain, Cina atau Malaysia, di mana saya belajar di Malaysia itu, mereka government-nya itu betul-betul punya keberpihakan sama universitas di titik ini, lalu lapangan pekerjaannya juga mereka yang dilindungi gitu. Dan orang luar nggak bisa masuk begitu saja dengan mudah. Nah, kalau Cina sekarang lagi susah nih ekonominya, itu barangnya tumpuk kan di sana, mantap ke Indonesia tuh. Pak, anduk lewat saya beli bisa 20.000, 30.000 Pak. Gudangnya di sini Cengkareng tuh. Karena polisi tadi ya, betul. Wah udah. Terus itu kamu bisa bawa konten. Nah, saya tahu sekarang ini. Jadi yang tukang dagang handuk ini omsetnya di Indonesia 550 miliar satu tahun. Coba, mana ada UMKM kita bisa lawan itu? Kalah semua Pak, 20.000, 30.000, Dolphin tuh sekarang. Nah sekarang dilarang tuh, masarin lewat TikTok segala macam. Mereka udah bikin fasilitas sekarang, nggak boleh pasarin lewat apa? Nggak boleh berjualan lewat situ. Tetap memanfaatkan UMKM kita supaya hidup juga gitu. Jadi kasih margin yang bagus gitu. 20.000, 30.000 kita bisa jual 40.000, 50.000 Pak. Tapi sama-sama hidup kan? Dia hidup, kita hidup. Nah kalau dengan media sosial ini memang jadi UMKM kita yang ketinggalan kan? Nah ini yang tidak dilindungi. Nah ini bentuk-bentuk perlindungan ini yang sedang dilakukan. Tapi saya bilang, apakah mudah gitu? Ya Pak, dengan teknologi itu ada aja jalannya gitu. Jadi si ini juga cari, dan mereka bagusnya apa? Di Cina itu apa? Yang lari ke luar negeri itu subsidi Pak sama pemerintah. 30% subsidi. Jadi didorong mereka, ayo pasarkan barang yang membludak di Cina itu, silahkan ambil semuanya. Nah, dari barang yang lain, added value rendah, apalagi added value tinggi lah, kita nggak bakal dapat apa-apa kan sebetulnya. Jadi seperti kereta cepat aja kita lihat waktu sama Pak Wendy itu kan, Pak nggak bisa ada teknologi transfer dalam waktu dekat, karena waktu kita mau didik ada pandemi katanya kan ya. Jadi nanti dibilang 800 pegawai Cina itu di dalam teknisi itu kerja di sini selama 3 tahun. Ya itu kotak hitamnya inovasi kan, kerja lebih cepat. Betul. Kita hanya merasa kita jadi pengguna aja, pemakai kan. Nah, udah saya hitung, waduh, nanti bakal payback setelah cucu saya punya cucu Pak, baru kembali. Ya,
mereka ngitungnya tuh satu hari harus 30.000 penumpang. Jadi 50 rig bolak-balik 600 penuh semua, kan nggak mungkin Pak. Nggak mungkin lah saya bilang gitu. Itu separuhnya aja 50 tahun baru bangun. Makanya mereka minta konsesinya 80 tahun. Nah ini sebetulnya di satu pihak kita sudah dijajah secara infrastruktur dan teknologi yang masuk ke dalam kita silakan nyicil gitu kan Pak ya. Sampai anak cucu kita tuh sebetulnya. Nah saya nggak tahu nih, masa kalau yang ada kesempatan di Jakarta ke Surabaya, kita nggak berkelakar, itu tambah sedih kita. Nah itu lagi pemerintahnya harus oke, ini tapi kita punya peran lebih banyak. Produksinya Inka apa segala macam. Karena saya tahu itu yang mereka semua impor dari Cina semua tuh barangnya kan. Kebetulan importinya teman saya juga, jadi saya tahu persis tuh di gudangnya segala macam. Tapi itu 100% Pak Anton. Iya. Modalnya impor. Iya. Pertama Cina kan, teknologinya impor 100%. Kita hanya bebasin lahan aja. Sama dapat bangganya Pak. Ya. Bangga. Nah ini yang gimana? Saya sih di suatu pihak saya orang Bandung, jadi lebih cepat sana gitu Pak. Cuman hitung-hitung 1 jam Pak, paling cepat juga. Gitu ya. Ya kita ke Halim. Dari Halim Nunggu juga keberangkatan. ya katakan cepat lah gitu, misalnya kayak setengah jam kita ada. Pas hitung-hitung tripnya di sini 1 jam sendiri. Apalagi nanti benar-benar di tengah jalan ya. Ya turun di Padalarang kan Pak, pindah. Iya, 1 jam dari Halim ke Bandung itu. Itu ada Novel Bares itu, ada Novel biasa. ada Novel Bares itu. Kereta diesel biasa. 20 menit. Ayo Pak Novel. Jadi memang betul Pak, kita ini terima kasih untuk dapat input seperti gini untuk saya. Jadi ini menyadarkan kita betul agar bagaimana ke depan ikut berperan Pak. Ya, masa Pak Wendy nggak bisa jadi Menteri Perhubungan kan begitu ya Pak? Nggak mau dia nggak mau. Menteri Bapnas gitu kan? Masih punya peluang Pak. Ya. Cuma masalahnya kan sekarang siapa yang bawa itu Pak? Yang bawa apa namanya? Kurikulum vitae-nya gitu. Nah saya dulu kan sempat bantu Pak Arianto Danang itu yang bawa kurikulum itu orang BPK kan. Tanpa beliau kenal siapa orang itu gitu kan. Jadi memang sebenarnya politik ini seperti itu Pak. Tapi kalau kita biarkan semuanya, semua pengambil keputusan itu orang politik semua hancur kita Pak. Bapak udah bisa lihat sendiri sekarang gimana caranya ya. Habis jadi orang di bidang sektor itu bukan orang yang kompeten. Itu yang saya prihatin Pak sebetulnya. Tapi kalau kita yang tua-tua ini nggak ikut bicara, lalu siapa lagi ya yang ingatkan? Terima kasih. Berarti saya bisa kalau begitu. Kita nggak tahu ini. Pak Khairil, terima kasih. Yang intinya dari yang semua itu kan kita bagaimana suara kita itu tersalurkan dan terdengarkan ya Pak ya. Betul itu gimana caranya orang politik yang punya masih waras itu yang masih waras yang mau dari kita nggak jadi kita jadi menteri sih ya nggak bisa tapi paling tidak jadi pengalamannya aja lah jadi status saya kayak Pak Ayu ya apalah namanya yang penting message ini tersampaikan karena ini apa namanya kewajiban kita juga ya Pak Ayu kewajiban moral kita. Silakan tuh dari Pak Bambang tunjuk tangan sekalipun dari kami dipanggil nggak ada suaranya. Tapi oke lah kita maafkan. Bambang sekali Pak. Ya. Masih main Oke, terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Khairil. Saya mau cerita bahwa yang semua diceritakan oleh Pak Khairil ini pernah menjadi medan jebakan untuk semua anggota DRN. Jadi anggota DRN itu pengen memberi masukan kepada pemerintah. Bagaimana sih inovasi? Kita kejebak seperti yang disampaikan oleh Pak Khairil ini. Contohnya apa? Dari puluhan tabel yang disampaikan Pak Khairil, tidak ada satupun tabel yang menulis mengenai inovasi. Tabel yang disampaikan Pak Khairil tadi, tunjukkan yang mana hubungannya dengan inovasi. Ya, semuanya nggak ada. Kenapa? Urutannya begini, Pak. Bahkan Bappenas itu tidak pernah melapor peran inovasi terhadap pembangunan ekonomi. Padahal di seluruh dunia
di seluruh dunia yang namanya inovasi itu adalah part of GDP. Bappenas tidak pernah mengeluarkan laporan apa itu part of inovasi di dalam GDP. Kenapa begitu? Karena seperti saya ketemu sebuah laporan dari IMF tahun 90-an. Laporannya itu judulnya adalah teknologi inovasi. Kemudian ketika dia menerangkan inovasi, dia itu tidak menerangkan inovasi, Pak. Tidak ada bilang jumlah inovasi sekian, sekian, enggak. Yang keluar di dalam laporan itu persis yang disampaikan si Mark. Persis yang dilaporkan Pak Khairil mengenai kesimpulan Mark itu. Nomor 1 itu adalah paten. Jadi semua inovasi itu muaranya paten. Paten itu dijual dan akhirnya harganya muncul di GDP. Jadi ada sebuah riset yang saya baca di IMF itu adalah mengambil 30 negara untuk mengetahui pengaruh inovasi terhadap ekonominya. 30 negara itu Indonesia ada di situ. Indonesia pada 10 yang pertama udah keluar. Kenapa? Karena inovasinya nggak ada. Jadi ternyata di dalam laporan IMF itu yang namanya inovasi itu ya. Ini coba lihat ini paten ini, ya kan? Jadi kita tuh paling rendah. Kenapa ya? Karena kita tidak pernah memanfaatkan paten untuk sumber GDP. Nah, si demonstrasinya Mark melalui Pak Khairil ini memastikan betul, Pak. Untung dia kesimpulannya itu. Kalau enggak, saya tetap melawan juga. Tapi jadi benar itu. Oh, benar. Yang muncul di laporan IMF itu bukan inovasi, Pak. Kata-kata inovasi nggak ada malah. Yang ada itu jumlah paten. Di situ seluruh muara kita, persis kata Pak Khairil. Bukan bab yang kelima tergantung dari keempat, bukan. Yang 5 faktor yang terakhir disebut itu, yang pertama paten, terus berikutnya itu paten itu adalah satu-satunya. Karena itu apa? Karena itu saya dan teman-teman dari Green sudah menyiapkan sebuah agenda seminar paten dan inovasi. Karena itu kita harus ngomong sekarang, Pak. Kita nggak punya apa-apa. Dan Pak Khairil nanti kita minta menjadi pembicara utama, tapi hanya ngomong paten, Pak. Tidak boleh yang lain. Ya, jadi itu, Pak. Jadi solusi pemerintah sekarang ini grafik apapun yang Anda sampaikan tadi, intinya di sini, Pak. Perolehan US paten dan ASEAN itu. Kita 0 rupiah karena kita nggak punya paten. Itu masalahnya. Jadi ketika Pak, yang lain lagi. Ketika Pak Khairil ngomong bahwa UMKM nggak maju apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak punya paten, mau ngapain? Jadi itu masalah besarnya. Jadi lemahnya Haki itu harus nggak perlu brand, Pak. Nggak perlu brand, nggak perlu apa. Kalau paten itu keluar bernilai ekonomi, dijual masuk APBN, terus menjadi industri besar. Jadi sepakat, Pak Bambang. Ya, ada lagi? Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Pak Mator sudah ada tadi. Pak yang mana, Pak, tadi yang mau ambil komentar itu? Jangan lupa terusin yang di orkestrasi. Orkestrasi, benar. Jadi kita paling lemah di sana di orkestrasi. Bukan hanya dalam bidang ini saja, dalam banyak hal itu terkesan jalan sendiri, apalagi ditumpangi dengan interest. Kalau sekarang ada ganti apa segala macam, jadi kacau semua ini planning kita. Jadi, seperti yang disebut saya sering ngomong tentang partitur, orkestra, partitur, gitu ya. Nah, karena itu bidang pekerjaan saya, energy planning itu ya, maksudnya partitur ya planning. Planning itu kita sangat lemah sekali. Kalau kita pernah
bicara tentang mengubah transformasi ekonomi konsumtif. Apakah kita punya partitur? Tidak. Hanya diumumkan saja, Pak. Padahal itu pekerjaan berat. Dan kalau kita mau balik ke belakang, kita sebenarnya punya contoh idola yang Pak Habibie itulah. Yang paling kuat itu ya, untuk merebut nilai tambah. Pak Habibie itu sangat sensitif kalau ada man hours yang diambil orang lain. Nah, dari dulu itu perjuangannya itu. Saya hanya kebagian sedikit ya, misalnya tentang pengembangan industri energi. Kemudian setelah kita bikin forecastnya, kemudian Pak Habibie memutuskan untuk membuat industri manufacturing komponen pembangkit listrik. Ya. Salah satunya yang saya perhatikan misalnya ya, itu kondenser. Sorry, pembangkit listrik. Kondenser itu adalah komponen yang paling gampang, Pak. Paling sederhana dibandingkan sama gas turbine, generator segala macam. Yang paling gampang itu heat exchanger saja. Akan tetapi Pak Habibie tidak mau fanatik. Gitu ya. Pada saat itu PBI diminta bekerja sama dengan Hamon Sovelco, perusahaan Belgia itu untuk membuat kondenser unit kapasitas besar, Pak. 400 atau 600 megawatt untuk pipeline. Jadi maksudnya apa? Sudah dihitung oleh Pak Habibie. Ini sederhana, akan tetapi kalau ada kesalahan bisa 400-600 megawatt fail gitu, untuk supply. Makanya diajak bekerja sama. Nah sayangnya ini kan kita tidak ada kelanjutan. Pak Habibie pergi, program maksudnya Pak Habibie tadi yang 1-2 ini oke lah kerjasama dengan Hamon Sovelco. Nah, yang ketiga, keempat, kelima itu dibikin sendiri. Akan tetapi kan tidak berlanjut ini. Setelah 1-2 itu selesai, udah hilang semua, Pak. Termasuk pembangkit yang kecil, yang 100 mega, itu semuanya kita import. Jadi tidak ada orang di Indonesia itu yang mempunyai fanatisme ya untuk merebut edukasi seperti Pak. Sebenarnya itu yang harus kita contoh. Oleh karena itu perlu kita buka lagi buku-buku lama itu. Bagaimana Pak Habibie mengembangkan industri-industri, bagaimana mengembangkan lembaga risetnya. Bagaimana dulu permainan TikTok ya Pak, antara policy dan pengembangan industrinya itu sendiri. Kalau polisinya itu sendiri kan yang pegang Pak Ginanjar Pak. UP3M apa ya namanya? Ya. Peningkatan kemudian itu saja tidak cukup Pak. Industrinya sendiri perlu ada yang memelihara, yang merancang. Nah, itu yang kita hilang sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana ke depannya? Apakah Bappenas punya ide untuk mengembangkan itu ke depan? Nah, sekarang saatnya saya kira, kalau kita kerjasama CPIS dengan Bappenas, untuk mulai ini mereka bagaimana strategi ke depannya, gitu ya. Bagaimana planning ke depannya. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Ya. Akan tetapi kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Saya kalau pengalaman itu hilang begitu saja, gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Iwan tolong dijawab. Pak Iwan tolong dijawab. Saya Satu rumah, Pak. Satu rumah pakai lihat dulu. Moderator punya kuasa. Oke. Saya coba karena disuruh diperintahkan oleh moderator, saya juga ingin sharing. Jadi sebetulnya ini berkaitan dengan acara kita 2 minggu yang lalu sebetulnya. Ya. Pada saat itu sebetulnya Pak Wadiman masih sangat-sangat signifikan pertanyaan. Kalau kita keluar dari middle income trap, ini kita ngerancangnya gimana nih? Itu sangat signifikan buat saya. Dan itu, saya sukanya juga Pak Arsonya bisa menjawab berdasarkan pengalaman best practices dan sebagainya. Sehingga dia kasih lihat bagaimana investasi itu memang tidak langsung, makanya keluar total faktor productivity. Jadi di sini sebetulnya Pak Bapak katakan nggak ada kata inovasi, apa nggak ada.
yang bisa dilihatnya adalah investasi di SDM sebetulnya, yang tidak Galiza. Pokoknya SDM-nya bagaimana, itu yang dikasih lihat oleh Pak siapa? Wisnu. Kan jadi udah kontribusi loh LPDP, IAB dan sebagainya. Tapi bagaimana? Apakah itu rendah apa enggak? Itu yang tadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini sebetulnya kalau saya lihat pengalaman itu, memang saya tuh sebetulnya bagian yang sial. Yang sial itu apa? Kok saya seumur hidup mikirinnya kayak ginian gitu loh. Dari ikut terlibat pada perencanaan yang panjang sebagai anggota MPR, bagaimana secara politik iptek dengan ekonomi itu memang satu kesatuan. Makanya pada waktu itu di GBHN tidak ada bidang. Nah itu tidak tertuang karena ada proses politik yang berubah. Jadilah seperti ini. Kita tidak punya GBHN, tidak punya lamanya, ya suka-suka. Nah di sini sebetulnya market failure ini kalau saya katakan ini sama juga ekosistem sebetulnya. Jadi kalau ekosistem tadi bahasanya Pak Fator ini itu adalah orkestrasi. Kalau udah orkestrasi itu nggak bisa dimainkan oleh cuma seorang sektor dan sebagainya. Dan ini memang political will. Jadi kalau saya usul, walau bagaimanapun Pak Fator saya benar dengan Markal model, kita punya pengalaman foresight, bagaimana energy plan dan sebagainya. Sebetulnya kita bisa dari situ berangkatnya pengalamannya. Ya saya setuju Pak Fator. Makanya sebetulnya tuntutan Pak Wadiman ini kita turunkan, Mas Hairil, bagaimana pengalaman kita dengan energy planning ini dengan Markal model sampai berapa jauh apa presisinya dan sebagainya. Memang tidak mudah mengeksekusi suatu perencanaan. Yang saya lihat Pak Arto Manuarfa juga kalau Mas susah dia bilang. Ini bukan susah lah, kompleks, variabelnya begitu banyak dan sebagainya. Tapi paling tidak kita bisa dekati dengan model tadi mungkin dengan kapasitas komputasi yang tinggi dan sebagainya, dengan pengalaman Markal dan sebagainya, kita bisa belajar atau paling tidak bisa coba memproyeksikan hal seperti itu. Nah inilah yang Pak Anton, Profesor Anton katakan ini kita bisa share sebetulnya kepada si para calon-calon presiden, karena kalau bagaimanapun ekosistem itu bisa dibuat kalau secara politik si presidennya yang mendrive. Kalau nggak begitu, ya jadinya seperti itu. Barangkali itu Pak Wendy. Makanya betulnya susah. Saya sendiri. Bahasanya ini. Di sana partitur, di sini. Kita mungkin bisa. Kita tuh tak lihat dulu di sini. Berartinya apa? Yang merespon Pak Bambang tadi. Yang praktis. Yang Pak Bambang Itu masih ada. respon Pak Bambang dulu yang susah. Oh, oke. Itu yang praktis Pak. Beliau udah nggak ada. Oh Pak Bambang udah nggak ada. Pak Bambang Slamet. Pak Bambang ini. Siapa namanya? Steady. Ya. Itu kayak anggota DPR Bambang Setiadi itu ngomong gitu tinggalin aja. Artinya link dari inovasi, ya, R&D inovasi dan impact terhadap ekonomi itu di sini bisa terlihat di grafik ini. Negara-negara yang TFP-nya positif itu berarti peran dari ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi terhadap output atau PDB-nya besar. Contohnya Singapura itu 20%. Ya, output PDB-nya itu ditentukan dari iptek. Ya. Kemudian Vietnam 3,48%, Filipina 12%, Thailand 18%, Malaysia 12%, Indonesia minus 19%. Negatif mana? Kenapa? Ekonomi kita dorong dengan kapital. Cina juga melakukan ini sih sebetulnya. Sekarang kalau kita lihat banyak tuh kota yang kosong, apartemen yang kosong gitu kan. Itu kan kapital itu semuanya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Dia ingin memindahkan orang dari desa ke kota. Konsep dia itu adalah megapolitan, apa istilahnya, megacities. Jadi orang kalau udah dimasukkan di kota, kumpul di situ semua dan suruh berproduksi di situ. Tapi di tengah jalan kan ini program itu nggak begitu jalan. Akhirnya kota ada yang kosong, bukan cuma bangunan aja. Nah, ini kalau kita mau ke depan ya inilah link antara ekonomi dan impact. Link antara ekonomi dan inovasi. Bisa nggak kita membalikan TFP yang negatif itu? Membalikan aja dulu jadi nol. Kita sekarang nih.
minus Pak. Gila ya. Nggak ada Pak. Ya memang industri kita itu. Ya, kalau kita mau melihat tadi kompleksitas produk kita, kayak gini Pak. Produk-produk sederhana kok yang kita ekspor itu. Itu. Yang Ekonomi ini, complexity index itu. Bapak udah ganti baju. Hilirisasi gimana? Hilirisasi yang Jadi Jauh. saya merespon yang Pak Anton juga ya. Tadi kan kegagalan pasar itu kan di sini Pak ya. Di awal tadi ya. Jadi sebetulnya apa sih yang perlu kita bangun itu? Sebenarnya kita bisa nggak sih membangun suasana kompetisi yang sehat? Nah, Pak Anton tadi bicara kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu kan keputusannya coba Pak. Ya. Ada nggak competitiveness di situ? Nggak ada kan? Tiba-tiba kita pilih ini kan. Atau membangun ini kita kasih ke BUMN ini. Terus perusahaan-perusahaan lain yang itu apa nasibnya Pak? Kalau nggak mungkin kan? Semua pekerjaan konstruksi besar di Indonesia sekarang itu serahkan pada BUMN. So, kemudian karena dia nggak sanggup suntikan penyertaan modal negara. Lalu perusahaan-perusahaan konstruksi yang milik swasta bagaimana nasibnya? Nah, itu kan suasana yang tidak kompetitif sebetulnya. Membangun smelter juga sama kan? Coba kita kompetisikan ini pembangunan smelter ini, ya kan? Kita buat nggak skemnya misalnya harus apa? Kan Pak Bidi punya konsep licensing. Itu titik awalnya. Kita nggak mengundang FDI 100%, tapi kita minta licensing. Andai kata smelter yang dimanapun sekarang, kita minta licensing entah itu dari Jepang, entah itu dari China, entah itu dari mana. Itu kan harusnya diusahakan awal. Kalau sudah dapat license, kita berproduksi bersama. Lalu nanti mendevelop bersama, gitu kan. Sampai nanti kita menguasai semuanya. Kalau sekarang nggak ada Pak, FDI 100%. Modalnya, teknologinya, orangnya, mesinnya, semua Pak. Turun datang sini. Ya, jadi nanti itu bentuknya kalau di ekonomi itu akan lari kepada transaksi berjalan. Karena itu FDI, keuntungannya pasti dia transfer ke headquarters. Kemudian dia nggak bayar pajak di sini Pak corporate. Dia bayar pajak di headquarters. Jadi basis pajak kita juga tergerus. Nah yang begini-begini ini kan di zaman sebelum reformasi saya ingat sebelum membuat pabrik itu orang-orang kita dikirim dulu Pak. Ya, magang dulu di situ 4 bulan, 6 bulan. Begitu pabriknya sini sudah berdiri, langsung bisa masuk, langsung bisa kerja. Jadi itu kan kebijakan seperti itu ya yang kita butuhkan sebenarnya. Nah itu ciri dari market failure tadi, tidak adanya kompetisi. Memang seperti Pak Heru, saya terus dua Pak Bambang angkat tangan, tapi nanti dulu Pak Bambang saya kasih yang Pak Oki dulu ya, Pak Oki. Oh iya, Yang gampang dulu, yang gampang. Ini pengalaman, pengalaman. Jadi kita Sorry apa kan? Sorry kalau di BPT lah, sekarang jelas itu BPT. Saya pikir saya juga masuk di BPT karena masa BPT itu tugas utama tidak melakukan inovasi. Kalau ada produk dan desain kita buat, kita kaji potensinya. Awal biasa studinya selalu itu ya, potensinya. Oh ada kebutuhan di sini harus ada teknologi yang begini, walaupun ada saingan dari luar, yang luar mungkin lebih mahal, tapi kita juga secara mobilisasi efek kan bisa memberikan manfaat pada ekonomi nasional dan jelas mengurangi devisa keluar itu kita aja praktisnya ya. Kita lakukan ada beberapa teknologi. Kami di dalam negeri itu dari dulu awal-awal saya masuk itu sama masih aktifnya itu untuk pompa matahari misalnya gitu ya, untuk energi surya itu ada perusahaan. Kemudian sampai yang terakhir ini adalah FCT. Dari pengawasan ini supaya ringkas saja, praktisnya itu ada 2 tahap yang saya lihat kritikal. Buat desain kita pelajari itu, bagi kita udah simulasi segala macam kita lakukan kan itu lebih gampang lah ya. Ini yang untuk teman-teman kita ada tim itu. Tapi begitu mau merealisasikan, pertama kita bukan bengkelan gitu di sini, ada industri yang sebelumnya tidak melakukan itu. Jadi bagaimana supaya mereka itu kemudian bisa menghasilkan produk dari desain kita yang kita gambar menjadi produk dan bagus. Pelajaran paling bagus itu memang
30 tahun lalu karena diuji itu dalam beberapa industri manufaktur uji dua. Semua bagian, terus kemudian setelah satu fase dibuat beberapa, nah itu dipilih, oh ternyata manufaktur yang ini tuh bagus untuk bagian A, yang ini bagian B, kemudian jadi produk. Nah, saya berhenti dulu di fase ini ya, fase merealisasikan itu menjadi suatu barang yang bisa diproduk secara industri gitu ya. Dan ini ternyata bukan persoalan ekonomi atau apa, tapi ada orang dan alat sebenarnya dan pengetahuannya bagaimana menerjemahkan gambar, dan kita pun orang yang gambar ini juga tidak tahu trik-trik memanufaktur itu gitu. Jadi mereka lah benar-benar harus join memang dengan industri. Dan ini sampai yang terakhir ada beberapa kejadian, ada yang levelnya hanya untuk kayak menteri itu lebih pada memang dari bengkel yang mungkin sudah ada sistem, ada mapan. Kemudian sampai yang terakhir kita ke juga ke manufaktur, bukan manufaktur, sudah dia punya pengetahuan saja untuk membuat ini. Ada beberapa industri yang memang seperti kondenser segala macam yang sudah punya pengalaman, tapi bukan untuk desain kita ini, gitu, bukan kreatif. Jadi ada di situ interaksi ya, yang segala macam, dan orangnya cara membuatnya segala macam di sistemnya mereka. Hanya bisa buat tuh, gitu kan ya. Tetapi pendukung untuk ini jelas di manufaktur itu karena melihat ini resiko dan ini barang baru bagi mereka, mereka tidak ikut sama sekali. Jadi mereka benar-benar istilahnya tergantung pembiayaan dari ya R&D udah dengan segala macam cara kita bisa sampai pada tahap untuk menguji dan langsung harus menawarkan pasarnya harus ada, karena itu pertanyaan pertama industri saya saya akan dukung itu kalau pasarnya jelas gitu. Kalau laku ya bukan begitu lagi, bahkan bukan laku ya, harus pasti ya ada kepastian bahwa ternyata karena sangat berat hubungannya kalau mereka itu tidak ada kepastian itu, apalagi kita kebetulan yang pemerintah kita deketin itu biasanya. Jadi di BUMN ini sangat terbatas sekali penghargaan mereka untuk atau penerimaan mereka untuk inovasi itu berinovasi itu bagi mereka mendingan tetap atau tambah terus keuntungan kan begitu ya. Bukan satu investasi dianggap riset itu bahkan bukan dianggap investasi. Tapi ya dengan segala ini juga ada pendekatan pribadi gitu, dengan direksi-direksinya sehingga mereka mau mendukung gitu dengan keterbatasan. Jadi ya terutama mereka kalau dulu mungkin karena ada biaya riset yang cukup besar dengan Pak Rudi kita agak ancam. Tapi sekarang yang terakhir ini pengalaman terakhir dekade terakhir dekade sebelum itu kalau itu lebih tersiap-siap, tapi ya kita yang pikir memang ini harus dikerjakan gitu. Maka kita terus dengan yang pemakai, bahkan uji cobanya itu kita join kerjasama dengan yang calon pemakai. Dan dengan segala ya usaha pendekatan macam-macam baik, bahkan ada asosiasi gitu. Jadi disitulah kita bertemu sehingga dari boleh bilang bukan hanya formal tapi informal pun ada pendekatan sehingga bisa kita coba mereka interest, tetapi begitu kita mau maju lebih lagi departemen manufakturnya, departemen industrinya, bahkan departemen energi juga mendukung sebenarnya. Tapi begitu mau ayo kita buat bagaimana yang pasarnya kita butuh sekian supaya ini jalan. Ya. Jadi industrinya sudah hitung. Tapi pemakai itu juga yang harus beli. Tapi kamu punya saran. Harus sudah dipakai minimal 3 kali di tempat. Segala macam. Ya, bagi kita itu bagian yang memang kita harus selesaikan, tetapi butuh dukungan ini. Kalau risetnya banyak dengan biayanya mungkin yang seperti dulu itu sudah state of the art sebenarnya. Tapi hanya karena kemudian ada satu juga itu masih terkait peraturan harga. Dulu itu lebih pada harga, ternyata ada harga diesel itu lebih murah daripada pakai solar thermal gitu. Walaupun kita buat proyeksi yang studi mangkal dulu juga kaji itu di tahun sekian kita akan ada ribet lagi apa yang cukup panjang kita akan mencapai harga ekonomis. Mereka lihat ada kan aja harga sekian, kita
kita bisa pakai diesel aja, nggak pakai pendek aja. Gagal lah program yang awalnya itu sudah levelnya bisa licensing semua. Tapi kalau yang terakhir ini, itu untuk masuk sana pun udah nggak bisa karena tuh aturan itu kan lebih berat. Jadi ya kita makin rendah dalam secara uangnya. Lesson learn-nya Pemerintah itu tadi, ya tadi yang dibuat secara makro itu tapi di praktisnya. Oh, lesson yang kedua bahwa mungkin yang atas juga nggak melihat berapa kesulitannya. Bagaimana Iya. kita akan melakukan industri yang belum siap itu tidak bisa langsung siap. Jadi barangkali Pak, ini poinnya barangkali ya, maksudnya dari sisi ini kan dari sisi supply ya, Iya. supply teknologi ya. Ini nggak ada yang dari sisi sini, dari sisi sini nggak ada yang menjemput. Jadi dia kan berusaha nih ke pabrik ke sini, berangkat sini, tapi sampai kapan? Titik dulu itu. Iya. Jadi ada gap yang Ada nggak gap. bisa dia seberangi. Iya. Kecuali kalau yang dari sini juga ikut ke sini, Iya. kan gitu. Itu orkestra namanya. Itulah, itu Kalau ini sana tetap praktisnya ini yang kita alami. Iya. Ini betul-betul kita alami. Nah, Tapi industri kita itu kan belum pernah membuat itu kan nggak bisa langsung Tidak. Itu terjadi di semua sektor, Pak. Jadi cara pemerintah melihat sesuatu masalah itu supply side, Pak. Oh, di sini perlu jembatan, bikin jembatan. Sini perlu pelabuhan, bikin pelabuhan. Padahal nggak ada kapal yang terbang. Oh, sini perlu bandara, bikin bandara. Oh, sini perlu pendaratan ikan, bikin. Itu supply side. Kita nggak pernah tanya kok. Pada yang demand-nya itu nggak ada. Sekarang kita tanya, rencana induk riset nasional, ya kan? Supply side apa demand side? Jujur aja. Siapa yang menyusun? Iya. Ya kan? Itu Jadi, namanya partitur. kita seolah-olah berasumsi kita pemerintah itu orang yang tahu semuanya bahwa inilah yang dibutuhkan, padahal nggak ada yang butuh, Pak. Ya, itu. Marilah kita besar. demo pemerintah. Jadi kalau market itu kan antara supply dan demand harus match. yang betul. Kalau hanya ada supply-nya, demand-nya nggak tahu di mana, itu nggak ada marketnya, Pak. Boleh saya tambahkan, Pak? Mungkin melihat kita ke belakang. Pak Christian tuh udah tangannya tuh dari tadi. Bang sana ada Bang selamat. Bang Kumis. Ya Pak, Bang Kumis. saya udah angkat tangan dari tadi ini sampai ubanan saya nunggunya ini. Jadi saya kira ini menarik Pak Khairil, ya sangat menarik tentang hal ini Pak ya. Nah, memang kalau di saya tuh istilahnya mungkin hilirisasi industri gitu ya, kemudian atau juga komersialisasi teknologi lah. Nah, saya kira sudah sangat lengkap ya yang dijelaskan oleh Pak Khairil. Cuman satu hal saja yang ingin saya menggarisbawahi Pak ya. Yang pertama itu adalah masih kurangnya ya intervensi pemerintah Pak gitu ya. Dalam hal apa? Jadi begini. Jadi sebetulnya ya kalau seperti tadi Pak Bambang Setiadi juga katakan bahwa paten ya kita mau jualan paten. Sebetulnya bagaimana sih paten itu bisa sampai ke industri? Itu ada satu tahapan yang harus dilalui. Ini sebetulnya untuk memberikan trust ya kepada demand ya. Yaitu adalah validasi, Pak. Validasi. Contoh misalnya. Kalau ada patennya itu bikin mobil listrik gitu ya. Tapi apakah itu industri langsung mau dipublikasi? Enggak juga, itu harus divalidasi. Ongkos validasi ini itu sangat besar, Pak. Bayangkan kalau kita mau membuat mobil listrik yang sesuai dengan keinginan pasar, maka kita harus validasi, tes pasar, tes harga, buat tes produksi. Tapi di tengah-tengah, jadi masih belum produksi massal. Nah, itu biaya besar, Pak. Itu besar miliaran. Nah, sejarah kita di Indonesia ini ya, bahwa sebetulnya kita mulai membicarakan tentang keinovasian itu heboh-hebohnya itu kan di tahun 2000-an gitu kira-kira. Waktu itu malah dimotori oleh Pak Wendy, Pak Idwan itu dan kawan-kawan ya, Pak Marzan juga itu waktu itu memotori dengan memberikan biaya validasi pada waktu itu. Pak Idwan mungkin masih ingat ya, validasi. Kalau mungkin inkubasi lah, mungkin intermediasi lah gitu ya. Hanya saja memang pada waktu itu kurang besar Pak biayanya. Ya, bayangkan kalau itu mau memvalidasi mobil listrik itu biayanya miliaran, nggak bisa cuma ratusan juta gitu. Nah ini
intervensi pemerintah dalam hal pendanaan ini menurut saya masih kurang. Nah, kalau kita melihat di negara lain Pak ya, di Korea Pak Hairil, itu tahun 1960-an mereka menerapkan yang namanya reverse engineering programnya. Reverse engineering ini ya, dari tahun 1960-an itu intervensi pemerintah dalam hal pendanaan khususnya di validasi itu 80% loh Pak, 80%. Jadi misalnya berapa biayanya? 10 miliar, oke 8 miliar ditanggung oleh pemerintah. Ya, 2 miliar ditanggung oleh industri. Iya, betul. Tapi itu pun masih ragu-ragu, 80% malah lebih. Nah, jangan sampai kita jualan paten misalnya ya. Jualan paten terus berharap ya, berharap dibeli oleh industri tanpa ada validasi gitu. Nah, ini menurut saya ini perlu sangat perlu intervensi pemerintah dalam hal pendanaan. Mengingat bahwa di Indonesia itu kan trust Pak. Trust dari demand ya terhadap supply teknologi itu belum besar Pak, belum besar. Jadi perlu ada validasi. Oh, setelah divalidasi oke yo ini betul-betul sudah bisa masuk di pasar. Nah, itu baru industri akan mau memproduksi massal begitu. Nah, ini yang pertama Pak. Yang kedua itu adalah bahwa kita tuh masih perlu sebetulnya apa namanya lembaga intermediasi ya yang dapat melakukan validasi. Contohnya saya misalnya di Amerika ya, ada Silicon Valley misalnya gitu ya. Kemudian di India juga ada, di Singapura juga ada ya itu. Tapi di Indonesia ini belum digalakkan gitu ya oleh pemerintah. Padahal sebetulnya ini memang biaya tinggi. Intermediator ini biaya tinggi ya, oleh karena itu memang perlu dibiayai oleh pemerintah Pak. Saya kira itu satu hal saja Pak itu. Jadi saya ingin menggarisbawahi, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Hairil gitu ya tentang intervensi pemerintah. Tapi menurut saya ini masih sangat kurang begitu. Nah, kebetulan Pak sekarang itu memang ada programnya malah dari Kementerian Pendidikan Pak. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek-Dikti itu justru mengeluarkan ya pendanaan yang namanya matching fund ya, matching fund ini cukup besar untuk mendanai validasi tersebut, cukup besar Pak. Bahkan ya Dirjen Dikti yang mengatakan bahwa ini batasannya cuma sampai 5 miliar loh. Menterinya malah bilang 5 miliar, kalaupun 30 miliar akan saya biayai. Inilah kesadaran bahwa ini perlu divalidasi, itulah yang menurut saya sangat penting. Hanya saja memang program matching fund ini masih baru Pak, 2 tahun, jadi belum kelihatan hasilnya lah gitu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Boleh Pak Jarod. Pak Jarod dulu ya, kesian di dalam nih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang ini dosen di SBM Pak. Jadi ya itu kurang lebih yang diajarin sama Pak Bambang di SBM kurang lebih seperti itulah. Masalah validasi. Ini Pak Jarod nih kasihan korban. Pak Jarod silakan Pak Jarod. Iya, Abi korban. Iya, Abi korban. Mungkin mau izin saya mau share. Terus Pak abis ini Pak Amam tuh yang resen juga ya. Pak Jarod. Saya screen dulu ya. Share screen. Ya, kan Pak. Pak Jarod Suloso. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Belum bisa ya? Close meeting. Udah belum? Itu belum. Belum ya. Bapak belum masuk ke Zoom. Oh gitu. Sudah masuk. Oh ini. Yang dari sini. Ini udah masuk yang dari sini. Udah keluar kan? Yang dari sini. Dari mana? Oh, dari kitanya. Nah, saya udah bisa ke belum? Udah ya. Udah ini udah share nih screen-nya Pak Jarod ini. Kan bisa share screen belum? Enggak, ini udah share screen-nya Pak. Ya baik. Ayo. Saya mungkin mewakili, tadi kan ada beberapa judulnya aja kan paparan Pak Hairil kan tentang apa namanya Pak? Market failure.
failure, kegagalan. Jadi memang banyak data-data itu membuat kita pesimis sedikit. Ya, saya ingin sedikit memberikan beberapa data yang mungkin membuat kita akan lebih sedikit optimis. Ya. Pertama, perkenalkan saya mewakili perguruan tinggi. Ya, ini ada contoh. Saya kebetulan sejak 2014 pensiun dari BPPT, pensiun dini Pak umur 50. Lalu aktif sekarang sebagai dosen tetap di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ya. Binus bilang Ya. Binus, Pak. Sebutlah Binus ya. Saya sekarang sebagai dosen tetap di Binus University di daerah Sulipi ya. Ini salah satu contoh yang mau saya share terkait dengan supaya kita lebih sedikit optimis membaca data-data tadi. Yang pertama dari data top Indonesian University ini kita berada di daerah yang lumayan bagus ya. Itu peringkatnya kalau di Indonesia tuh ya nomor 4 mungkin kalau kita googling saja ya. Nomor 8 kalau nggak salah ya. Ya, ini Top 10 lah. Kita bisa googling misalnya ini. Nah, ini kalau di private kita nomor 1, Pak. Ya. Di Palmerah ya nomor ya, 1 ya. di Indonesia, Pak. Di Indonesia, Pak. Nomor 1 di private swasta. Kita ini Palmerah Swasta. Tapi kalau dibandingkan di TBU ini masih jauh. Ya. Dibandingkan nasional kita ada di sini, Pak. Ini internasional. Kita keren. di US rank ya, World Industry Ranking itu kita nomor 1, nomor berapa ya? Ini nomor 550 untuk dunia, Pak. Atau 400 sampai 550 untuk di bidang computer science. Jadi saya pikir itu sudah cukup bagus, Pak ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, termasuk yang negeri untuk jurusan computer science kita kayaknya one of the best one di Indonesia. Keren. Terutama untuk jurusan yaitu computer science dan juga untuk sistem management studies kita nomor ya 550 dunia itu sudah not bad lah. Kalau untuk ukuran Asia Tenggara ataupun Asia mungkin kita ya middle ke atas lah ya. Itu dari segi itu. Lalu kalau kita lihat data-data yang kita googling saja misalnya di Indonesia itu banyak sekali beberapa data-data yang memang agak sedikit miris ya kita lihat. Ini ambil data yang sementara kita bisa lihat. Ini data yang mungkin menampilkan betapa rendahnya SDM kita. Ya, SDM kita memang sangat rendah ya. Mungkin tadi Pak Haris sudah banyak memberikan data dari PISA ya, kita sangat rendah, dari yang lainnya juga sampai ke daya saing Indonesia juga sangat rendah. Nah, kebetulan saya punya sedikit pengalaman ya sejak saya pensiun BPPT. Dulu saya tidak punya publikasi, Scopus dan lain-lain. Nah, sekarang publikasi kita sudah lumayan bagus ya, jadi kalau bisa dilihat di sini. Nah, kita saja ya. Nah, ini misalnya ya ini saya punya profil sini sudah bisa kelihatan. Ini adalah hasil portofolio saya selama saya full time di bidang pendidikan tinggi yang sudah cukup bagus ya. Indonesian juga sudah lumayan banyak. Dokumen sudah kedua, ini juga sudah Keren. mungkin kalau dibandingkan dengan dulu sebelum saya sebagai dosen itu 0 dulu Pak, 2014 saya 0 tentang publikasi. Cocok masuk BRIN lah. Jangan cocok di sana berita lagi ya. BRIN itu syaratnya begini. Nah, ya. Terkait dengan yang lain-lain kita juga sudah punya Sinta. Mungkin Pak Khairil sering. Ininya apa lah? Ininya Pak Jarod kayak konteksnya dengan ini nih. Nah, konteksnya kan SDM juga kegagalan tadi. Karena saya kan dari perguruan tinggi juga saya mewakili perguruan tinggi dan juga ya nanti terakhir ya. Ya, jangan lama. Ini biar yang nunggu soalnya. Doni dulu ya, Doni jangan ini Pak ya. Nah, Sinta ini sudah bisa dilihat Pak. Tadi ya beberapa pengukuran SDM kita bisa lihat ini. Pas Scopus ya, kita bisa lihat semua nih. Lalu yang lainnya sampai ke riset IP dan tadi ada kata kuncinya Pak Bambang Setiadi tadi mengatakan bahwa kata kunci pendidikan SDM adalah paten. Ya, dengan begini sekarang sudah punya website yang dikeluarkan Kemendikbud ya terkait dengan Sinta. Ya saya sedang lebih apalagi portal segala macam. Nah ini dari segi anunya apa perguruan tinggi. Lalu terkait dengan SDM selanjutnya mungkin karena Pak Khairil adalah Sekjen IT ya, saya bikin cerita sejarah dulu ya. Semasa jangan lama-lama Pak nunggu. Ini lagi ya, silakan lagi. Semasa Pak Habibie masih hidup ya kita di API pernah meeting dengan Pak Habibie dan juga Pak Sankot Mansuki dan Pak Budi waktu itu Pak Jamil Pak ya. Lalu ada semacam wasiat pesan dari Pak Habibie. Pak Habibie pengen sebelum beliau wafat itu akan punya 1000 member IT muda Pak. Waktu itu Pak Sankot sebagai ketum dan juga Pak Budi sebagai sekjen berusaha membuat proposal bagaimana supaya itu bisa tercapai. Nah,
kami dari IABI mengusulkan kita IABI itu punya 4.000, Pak. Jadi alumni di sekolah negara Indonesia yang sudah diberikan beasiswa oleh negara, 1.500 dari S1 dan 2.500 dari S2 S3. Nah itu kalau kita punya 4.000, saya pikir target Pak Habibie mendapatkan 1.000 anggota IP muda itu akan bisa tercapai. Cuma sampai sekarang belum ada ini apa kita lanjut, makanya melalui Pak Khairi dan mungkin dari IP dan lainnya bisa kita coba sampaikan supaya bisa tercapai, dan dari kami dari IABI juga akan memberikan support yang baik untuk mendapatkan peningkatan jumlah IP muda terutama. Lalu terkait dengan pendidikan tinggi terakhir Pak ya, setengah menit lagi, kebetulan saya Januari kemarin ada melakukan sedikit usulan ya, saya mencalonkan sebagai rektor BINUS, kebetulan kalah. Nah, jadi yang menang adalah yayasan dari Pak. Jadi yayasan itu menunjuk satu orang. Saya punya konsep tadi bukan hanya riset university Pak Ferry. Tadi Bapak ITB waktu zamannya Pak Hadas Suryadi sebagai rektor, beliau mengusung jargon namanya Pak Entrepreneur University. Dengan Entrepreneur University Pak Hadas menang sebagai rektor ITB. Nah kemarin waktu di BINUS saya membuat satu yang lebih tinggi daripada riset university, entrepreneurship, tapi yang lebih tinggi adalah sustainable university. Nah dengan sustainable university kita bisa membuat beberapa kegiatan tidak hanya pendidikan, pengajaran, riset, pengajaran masyarakat, tapi juga sampai menghasilkan entrepreneur yang unggul sampai menghasilkan satu negara development daripada SODG 18 ya tidak. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Jadi saya selamat siang. Di stop sini Pak biar. Ya. Silakan Pak Amam. Pak Amam ya. Pak Amam masih di mute. Terima kasih Pak Wendy, Bapak semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya off kamera ya Pak, karena masih di jalan ya. Jadi menarik. Saya mohon maaf baru bergabung karena baru mendarat. Saya lihat Pak Ikhwan itu sangat serius. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Terima kasih untuk Pak Khairil yang sudah menyampaikan presentasinya yang sungguh luar biasa, Pak. Saya langsung ke pertanyaan yang menyangkut dengan slide terkait dengan kegagalan pasar dalam R&D dan inovasi. Ini sebenarnya seperti membangkitkan lagi ingatan-ingatan bahwa kita itu sebenarnya sudah diamanahkan untuk inovasi tiada henti ya oleh almarhum Prof. Habibie. Tapi kegagalan pasar ini dalam konteks inovasi ya justru menyatakan sampai saat ini kita masih dalam tahapan yang gagal, gitu ya, masih dinilai gagal inovasinya. Walaupun indeks global inovasinya kan sudah bergerak dari sekian lama stagnan di 85 menjadi 75, Pak. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan pernyataan kurangnya investasi di dalam penelitian dan pengembangan, Pak Khairil. Di sini Pak Khairil menyampaikan inovasi sering memiliki manfaat jangka panjang dan bukannya melampaui pengembalian investasi langsung. Ya, gitu ya. Nah, saya kira Indonesia kan sudah berusaha berinvestasi di dalam inovasi, Pak. Gitu. Upaya kita, ya, kalau boleh disebutkan BPPT 43 tahun itu ya terus berupaya untuk melahirkan, menciptakan produk inovasi. Terus apa yang salah Pak di dalam pola kita menyampaikan tentang investasi di dalam R&D ini, Pak Khairil? Karena saya kira dari setiap tahun kita membelanjakan untuk upaya inovasi. Setiap tahun kita menganggarkan APBN, walaupun R&D kita tahu
mestinya datang juga dari swasta. Dan tapi ini kan adalah sebuah, saya sebutkan itu cerita lama, gitu, Pak. Ya, bahwa kita tahu tapi kita tidak bisa keluar dari business as usual ini, belum ada terobosan terkait dengan investasi di dalam area. Sampai kepada saat di tahun 2020 kita menghadapi pandemi COVID-19, Kemenristek ya, itu mengeluarkan cetak biru iptek dan inovasi, pengetahuan dan inovasi. Tetapi itu hanya menggambarkan tentang oh ya kita bisa menghadapi pandemi ini ya dengan riset dan inovasi karena memang kita fokus ke sana. Apakah memang kita harus dihadapkan dengan satu kondisi ya seperti kita menghadapi memerangi SARS-CoV-2 ini gitu ya, COVID-19, barulah kita mampu merespon terhadap investasi dalam penelitian dan pengembangan. Dan saya juga yang kedua, ini pertanyaan juga untuk kita semua, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang, lembaga intermediasi. Sebenarnya memang 7 peran BPPT itu sebelumnya ada, termasuk intermediasi. Nah sekarang dengan adanya integrasi di riset dan inovasi nasional di BRIN, apakah kita melihat intermediasi itu jadi tidak terwujud? Gitu. Nah, mungkin apakah kita, bisa gitu kita membangkitkan kembali lembaga intermediasi ini? Apakah ya Mas Bambang kan dari Pusyantek, saya kira Pusyantek juga bisa menjadi lembaga intermediasi dan Pusyantek masih ada di dalam. Atau mungkin malah lebih jauh lagi berpikiran bahwa CTIS inilah yang mungkin bisa menjadi lembaga intermediasi. Ya, selagi kita mendapatkan seluruh hal-hal yang diperlukan untuk menjadi memformulasikan diri kita sebagai lembaga intermediasi. Saya kira demikian penyampaian saya Pak Wendy, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Amam. Silakan Pak Iril, itu Pak Jarod dan Pak Amam itu direspon sekaligus dan mungkin juga terakhir juga ya karena waktunya enggak. Terima kasih banyak Pak Amam, ini pertanyaannya itu sangat strategik ya. Kalau kita lihat Pak Amam dari misalnya gross expenditures on R&D, itu memang Indonesia di ASEAN itu terendah Pak, di ASEAN 6 kita terendah gitu. Jadi itu datanya menunjukkan seperti itu. Lalu kalau kita dalami lagi, sebetulnya tuh riset yang dilakukan itu lebih banyak mana pemerintah atau swasta? Ternyata pemerintah Pak yang dominan di situ. Kalau tidak salah itu hampir 80%. Ya. Swasta itu sedikit sekali. Saya sudah minta ke Bappenas untuk melakukan kajian. Kenapa swasta kita itu tidak mau melakukan R&D dan inovasi? Kira-kira apa penyebabnya gitu ya? Apa hambatannya? Apakah karena tidak memiliki kekuatan finansial atau tidak memiliki tenaga-tenaga R&D yang mumpuni begitu ya? Atau memang ketika mereka nggak perlu melakukan R&D, atau marketnya sudah captive misalnya, tanpa R&D pun produk saya sudah dibeli kok gitu ya. Nah ini kan perlu kita dalami ya Pak Amam, karena kalau tanpa evidence yang kuat tentang hal ini, itu barangkali akan lebih susah. Nah di Amerika itu ada riset menarik itu, dilakukan studi terhadap 1,000 R&D spenders di Amerika Serikat. 1,000 R&D spenders itu menghabiskan $680 miliar per tahun, Pak. Gitu. Nah, lalu dikaji kenapa mereka menghabiskan segitu banyak? Apa faktor-faktor yang menentukan seberapa besar sih R&D itu harus dilakukan gitu untuk decision making dari masing-masing perusahaan. Nah, kayaknya kita di Indonesia juga sangat perlu data itu. Kita buta, kita nggak punya data tersebut. Ya. Nah, kalau kita bicara market itu kan ada supply, ada demand, Pak Amam. Nah, kalau kita lihat mata rantainya itu riset ya, mulai dari basic research, applied research, sampai nanti riset pengembangan, R&D seperti itu. Nah, di hulu itu supply-nya kan basic research itu, Pak Amam. Di hilir, demand-nya itu tentunya dari private sector, dari swasta. Begitu. Nah, masalahnya sekarang ini
apakah pendekatan-pendekatan perencanaan riset yang kita susun itu sifatnya supply side, atau kita juga mencari masukan dari yang membutuhkan hasil-hasil riset tersebut. Dan saya pernah tanya itu, ternyata kita menyusunnya dari supply side itu, Pak Amam. Itu masalah kedua. Lalu yang intermediary, betul tadi itu, cuma di negara-negara maju itu intermediary-nya itu market, Pak Amam. Jadi misalnya ada venture capital ya yang mau mengucurkan dana tanpa bunga ya untuk startup itu. Nah, di Amerika itu keberhasilannya dari 100 startup itu berhasilnya 1,25%. Jadi hanya 1,25 dari 100 yang dia kucurkan itu. Seperti itu. Nah, di Indonesia ini venture capital ini masih sangat lemah, Pak. Dan di ASEAN aja kita jauh kalah dengan Singapura, Malaysia dan sebagainya. Itu intermediary dari sisi market ya. Ya, terus kemudian yang kedua, intermediary dari sisi market, entrepreneur, Pak Ahmad. Karena yang melakukan inovasi itu entrepreneur sebetulnya. Dialah orang yang mengambil risiko, berani membuka bisnis baru, punya ide baru, menghasilkan produk baru, proses baru, yang ya disebutnya itu sebagai disruptive innovation, kira-kira begitu. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka nggak akan mau melakukan itu, disruptive innovation itu, ya mereka nggak mungkin dong menghancurkan bisnis mereka sendiri. Gitu. Tadi saya sudah cerita juga dengan Pak Wen dan teman-teman di sini. Makanya kayak otomotif itu kan, mobil listrik kan bukan dari General Motor, bukan dari Ford kan, justru Tesla gitu yang tampil gitu ya. Nah, entrepreneur kita ini mungkin ada, Pak Amam, ya. Tapi dia kemana cari dananya gitu ya. Kalau minta ke bank kan nggak mungkin, Pak Amam. Bunganya bank aja udah berapa sekarang? 14% mungkin. Lending ya, kalau itu dia nggak pakai bunga, Pak Amam. Dia memang betul-betul, tapi ya dia seleksi. Karena itu mereka berisiko tinggi, dari 100 jadi 1 aja mereka udah untung, Pak Amam. Kira-kira begitu. Jadi intermediate dari venture capital, intermediate dan entrepreneur itu kurang sekali di Indonesia. Iya, Pak. Ya. Terus kemudian tadi Pak Amam menyebutkan kok ketika COVID kita jadi kreatif ya. Itu yang disebut Taylor itu adalah creative insecurity, Pak Amam. Jadi ketika bangsa itu mengalami sebuah insecurity, dia akan kreatif, Pak Amam. Tapi ketika COVID itu berlalu, insecurity juga berlalu gitu, ya nggak ada lagi, kita nggak merasa insecure lagi sekarang gitu, Pak Amam. Nah, negara membutuhkan insecurity itu, Pak Amam. Kalau Singapura, jelas dia negara kecil, dia pasti merasa paling insecure lah di ASEAN begitu ya, dikelilingi oleh raksasa-raksasa negara di ASEAN. Jadi dia harus kreatif terus supaya bisa tetap survive sebagai sebuah tiny begitu. Nah, itu betul sekali, Pak Amam. Kita kehilangan insecurity, creative insecurity tadi, Pak Amam. Baik, Pak. Ya. Baik, kira-kira gitu ya diskusi kita. Kalau begitu kita harus bikin suasana kita itu insecure terus, Pak, supaya kita betul-betul, dan intervensi pemerintahnya itu kan pada saat insecurity itu intervensi pemerintah yang kemudian membuat kita kreatif gitu ya, Pak. Sehingga ya kondisi seperti ini yang saya kira memang harus dibiasakan gitu. Kalau tidak ya kita kembali lagi ke kurva business as usual-nya kita gitu. Amam, itu ada orang itu, ada yang namanya kan kita ngerasa kita udah completion, happiness, kita bahagia gitu kan, sehingga kita nggak merasa harus bukan posisi orang pepet, posisi orang pepet. Nah ini tapi makanya kita bilang tujuan kita mau bikin inovasi dan segala macam ini tujuannya apa sih, kata orang itu kan, supaya kita hidup lebih baik, ekonomi lebih baik, segala macam. Ujungnya apa? Kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling ujung. Nah kita bilang sekarang saat ini saya sudah bahagia. Untuk apa saya bikin kan? Nah padahal ada yang bilang, bahagia lu adalah pseudo happiness itu. Kebahagiaan menurut ukuran lu sendiri yang sebenarnya nggak bahagia menurut ukuran yang universal gitu. Nah itu sampai di titik itu kita bicaranya nanti masalah kebatinan ini.
Waduh. Saya tambahkan sedikit barangkali Pak Amam. Jadi kalau kita Ya, Pak. food insecurity dari sisi defense saja Pak Amam. Kita lihat misalnya berapa persen defense budget dari masing-masing negara di ASEAN. Yang paling tinggi itu kalau tidak salah Singapura, yang kedua itu Vietnam, Indonesia lagi-lagi paling bawah ke-6. Jadi kita dari sisi defense saja nggak merasa insecure kok. Kalau Vietnam jelas dia pernah dihajar sama China kan, pasti merasa insecure banget. Kalau Singapura itu pasti karena dia negara negara yang berada pada posisi strategis. Lalu dia harus di leading edge terus begitu, strateginya. Jadi dari sisi defense pun kita nggak merasa insecure kalau kita lihat dari defense budget terhadap GDP. Kita rendah. Iya, Pak. Pak Heri jangan lupa, mari itu ada. Saya juga nggak percaya itu. Tapi ada indeks kan yang kata indeks kebahagiaan. Relatif tinggi. Jadi itu dia komplasensi. Gitu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, jadi nori. Tinggi. Iya, begitu ya. Ya, baik. Iya, Pak, terima kasih. Pak Amam dan kawan-kawan yang lain yang Pak Heri sampaikan ini kan sangat bagus ya data-data. Kita boleh berargumen nih misalnya kayak saya ini bisa bilang beruang. Itu dari sisi orang, kalau ukur orang sana sih ya, dari sisi orang kita mungkin kita orang kita happy aja Pak. Banyak orang barat malah senang hidup di sini gitu kan. Ternyata ketidakberaturan itu menyenangkan bagi orang Singapura itu. Ketidakberaturan menyebabkan dia berapa? 3 juta orang Singapura ke Batam setiap minggu. Tapi enggak itu omong kosong. Cuma akhirnya yang Pak Heri ini kan fakta-fakta yang data-data yang secara universal dan secara universal itu bisa kita debatkan dan itu kelihatannya diskusi ini harus kita lanjutkan nih. Itu memang terus harus kita gali. Yang tangan kita ini kan mudah nih, tangan kita ini selalu mengatakan bahwa siapa lagi nih yang kita tunjuk pasti pemerintah kan. Harus tunjuk pemerintahnya siapa? Ya oke lah, ada yang bagus, ada yang ini. Tapi juga ada tadi yang dibilang, ini soalnya masalahnya pemerintah ya kita ini. Tapi Pak, kan pemain pentingnya itu adalah tanda petik lah. Oknum yang secara politis punya kedudukan sangat penting, tapi nggak peduli dengan hal seperti begini ya, bahkan begitu. Yuk kita berbuat deh untuk supaya mereka bisa ikut mendengarkan. Ya ini banyak lah, banyak hal yang memang karakteristik. Tapi paling tidak kalau tidak dengan menyuarakan begini aja terus, nanti caranya bagaimana ya nggak sampai jalannya seberapa kita bisa ini. Sekalipun kita harus mengatakan bahwa kita juga jangan terlalu pesimis dalam arti kata bahwa semuanya ini yang tadi Pak Heri katakan itu tanggung jawab, misalnya kayak misalnya tadi saya catat masalah intermediasi. Apakah kalau nggak ada BPT atau nggak ada BRIN, nggak ada lagi fungsi intermediasi. Ternyata Pak Heri bilang kan fungsi intermediasi sebetulnya bisa siapa aja ya melakukan fungsi intermediasi. Dan saya stop di situ aja lah daripada nanti komentar. Barangkali ini pamen bagus dong. Baik Pak, terima kasih Pak. Studi responnya. Betul. Iya kan, sudah bicara di sini jadi ada dalamnya. Makasih banyak Ibu Bapak sekalian, Pak Amam, Pak Azhar, Pak Anwar Darbani, Pak Edi yang masih di situ, Pak Bambang, Pak Bambang juga. Baik, terima kasih Pak semua, Bapak-bapak, para senior. Terima kasih. Pak Eril, makasih. Ya kita tutup ya diskusinya diskusinya. Oh iya, Pak Marzan juga suara ini sih.